3586. Begitu Luming mengatakan ini, beberapa tetua dari keluarga naga hitam tiba-tiba menjadi pucat. Kamu. Beberapa tetua menunjuk ke arah Luming dan memarahi Luming 10.000 kali, tetapi mereka tidak berani mengatakannya. Aku bercanda. Jika Luming marah, mereka tidak punya kesempatan. Luming, kamu benar. Kalian bertiga, yang baru saja bergabung dengan Aula Naga Darah, tidak bisa tinggal. Dua lainnya, yang baru saja tidak bergabung dengan Aula Naga Darah, dapat menebus kesalahan mereka. Black State akhirnya mengambil keputusan. Ayo pergi. Tepat ketika suara negara hitam baru saja jatuh, ketiga tetua, dengan raungan, benar-benar pergi berperang melawan negara hitam. Mereka sangat menentukan, ketika negara hitam mengatakan bahwa mereka tidak akan melewati mereka, mereka langsung mengambil negara hitam sebagai sandera untuk melarikan diri. Namun, setiap gerakan mereka sepenuhnya berada di bawah kendali Luming. Saat mereka pindah, Luming juga pindah. 3 tombak meledak dan memakukan ketiga tetua itu ke tanah. Keadaan wajah hitam agak putih. Luming diam-diam menggelengkan kepalanya. Karakter Heizu masih terlalu bimbang. Jika dia tidak berubah, cepat atau lambat dia akan sangat menderita. Namun, dia tidak sengaja mengingatkannya bahwa Heizu telah menyelamatkan nyawanya. Dia membantu Heizu memulihkan nadi naga, dan membantunya menenangkan pemberontakan. Dia sudah membayar budi. Terserah dia untuk melihat kemana dia bisa pergi di masa depan. Lagi pula, Luming tidak mungkin tinggal di bintang induk keluarga naga, atau di keluarga naga hitam. Di sini, dia terutama mencari Xian Yanxing dan Qiu Yue, dan omong-omong, dengan bantuan kebangkitan bintang ibu naga, untuk meningkatkan kultivasinya dan pergi cepat atau lambat. Terima kasih banyak karena tidak membunuhku. Ada juga 2 tetua yang tidak bergabung dengan Aula Naga Darah sebelumnya. Sekarang mereka menarik napas panjang dan mengepalkan tangan ke Heizu dan Luming. Lepaskan hidupmu, kuharap kamu tidak mengecewakanku. Black State mata dingin. Kedua tetua itu membungkuk dalam hati dan berkata, mereka bersedia bersumpah demi asal-usul hidup mereka. Mereka akan setia kepada Tuan Kecil dan tidak akan pernah mati. Wajah negara bagian hitam, ini terlihat lebih baik. Tuan Kecil, apa yang akan mereka lakukan? Seorang tetua yang telah berdiri di Heizu sebelumnya bertanya, mengacu pada 4 tetua yang telah ditinggalkan oleh Luming. Semua terbunuh. Ekspresi wajah keadaan hitam Sen dingin mengeluarkan perintah. Dalam teriakan dan mohon ampun, seorang tetua menembak dan membunuh keempat tetua tersebut. Dalam perang ini, 7 dari 12 tetua presbiterian keluarga Heilong tewas, yang bisa dikatakan menderita kerugian besar. Luming, terima kasih banyak. Negara hitam mendatangi Luming dan dengan sungguh-sungguh berterima kasih. Bahkan, sampai sekarang, dia kaget. Tanpa diduga, ketika Luming kembali, dia menyelamatkan seorang guru besar. Ini hanya pekerjaan kecil, tapi Aula Naga Darah harus menjaganya. Jika mereka mati begitu banyak orang, mereka tidak akan menyerah dan membalas dendam. Luming mengingatkanku. Jika Aula Naga Darah datang, itu akan menjadi pertarungan sampai mati. Negara bagian hitam menggerogoti jalan gigi. Tidak perlu bertarung sampai mati. Kultivasi aku belum sepenuhnya pulih. Jika aku pulih lagi, bahkan jika itu adalah Raja Jiuxiong, itu tidak perlu dikhawatirkan. Berbicara tentang ini, Luming merenung sejenak dan berkata, aku mendengar bahwa ada peluang besar dan banyak harta di Lembah Naga Hitam. Jika aku bisa berlatih di Lembah Naga Hitam, aku mungkin bisa pulih dengan cepat. Dia sangat ingin tahu tentang Lembah Naga Hitam. Dengan pulihnya bintang ibu naga, lingkungan kultivasi menjadi sangat baik. Dalam dekade-dekade tahun bintang itu, peninggalan yang ditinggalkan oleh kekuatan kuat manusia naga dan tanah suci budidaya mengandung peluang seperti apa yang benar-benar layak dinantikan. Oke, saudara Lu akan memasuki Lembah Naga Hitam. Kami akan segera masuk. Di luar dugaan Luming, Heizu langsung mengangguk tanpa ragu. Kemudian, Heizu memanggil sekelompok orang untuk membersihkan tempat kejadian, dan kemudian membiarkan orang-orang dari keluarga naga hitam mengambil tindakan pencegahan yang ketat. Jika ada apa-apa, segera beritahu dia. Kemudian, dia membawa Luming dan 3 tetua ke belakang keluarga Heilong. Di belakang keluarga Heilong, ada pegunungan yang terus-menerus, satu demi satu, menjulang ke awan. Segera, ketiganya datang ke sebuah lembah. Di dalam, itu adalah Lembah Naga Hitam. Namun, ada larangan di sini, yang belum menghilang. Itu perlu dibuka oleh Ordo Naga Hitam, dan ada naga dan binatang buas di dalamnya. Kamu harus berhati-hati saat masuk. Jalan Negara Hitam. Luming mengangguk. Kemudian, Heizu mengeluarkan jimat giok dan membungkus naga hitam di atasnya, seperti aslinya. Ini adalah urutan naga hitam. Masukkan naga, tatanan naga hitam bersinar, kirimkan mantra naga, dan kemudian, naga hitam terbang keluar dari tatanan naga hitam. Naga hitam terbang menuju lembah dan terbang mengelilingi lembah. Tirai tipis muncul di mulut lembah. Pada saat ini, tirai cahaya membuka celah. Larangan sudah aktif, ayo pergi.
Black State Road, tubuh bergerak, hantaman lembah. Luming dan tiga tetua juga bergegas ke lembah. Begitu besar. Begitu dia bergegas ke lembah, Luming merasa bahwa lembah di depannya berkembang pesat. Melihat keluar, lembah itu lebarnya sekitar 1000 meter. Saat ini, lembah langsung menjadi lebar puluhan ribu mil, seperti benua. Itu penuh dengan semua jenis tanaman, besar dan kuat. Betapa tampangnya yang kaya. Luming menarik napas dan merasa bahwa udaranya penuh dengan kekuatan yang ekstrim. Di luar, udaranya cukup kuat, tetapi dibandingkan dengan lembah naga hitam, perbedaannya besar. Pemisahan larangan benar-benar dua dunia. Luming mau tidak mau menjalankan rahasia langit dan bumi. Tiba-tiba, Luming masuk ke tubuh Luming dengan gila-gilaan dan disempurnakan dan diubah menjadi kekuatan ilahi Luming. Kemudian kekuatan ini mengedarkan inti bintang di bidang obat mujarab Luming untuk memperbaiki retakan di inti bintang. Ledakan. Hanya selusin waktu bernapas, tubuh Luming dipenuhi dengan napas yang kuat. Kultivasi Luming dipulihkan ke 4 tingkat Raja Dewa. Kupikir butuh 2 tahun untuk pulih ke puncak, tapi di sini, tidak butuh 2 tahun sama sekali. Apakah ini peninggalan yang ditinggalkan oleh klan naga? Baru saja masuk, sungguh menakjubkan. Mata Luming cerah. Kakak Lu, kamu. Heizu dan ketiga tetua terkejut melihat Luming. Baru saja memulihkan beberapa prestasi. Ayo masuk. Lu Mingdao. Sekarang, dia lebih menantikannya. Dia dan Heizu mengetahui bahwa 100 tahun yang lalu, ketika bintang ibu dari klan naga tidak pulih, orang-orang dari keluarga naga hitam tidak dapat memasuki lembah naga hitam, bahkan jika ada tatanan naga hitam. Tidak sampai 100 tahun yang lalu bintang ibu naga dihidupkan kembali sehingga mereka dapat memasuki lembah naga hitam berdasarkan ordo naga hitam. Begitu mereka memasuki lembah naga hitam, mereka mendapat banyak obat ajaib yang menakjubkan. Dengan obat-obatan ajaib ini, budidaya orang-orang di lembah naga hitam membuat kemajuan besar. Oleh karena itu, Luming berspekulasi bahwa ketika bintang ibu naga tidak pulih dan masih habis, lembah naga hitam tidak habis, tetapi tanah suci budidaya dengan udara yang kuat hanya terhalang oleh larangan. Jadi, selama bertahun-tahun, berapa banyak harta dan obat ajaib yang akan dibiarkan di lembah naga hitam? Subscribe Penatua. Di luar sepi, tetapi di dalam lembah naga hitam, selalu ada udara yang kuat. Selama bertahun-tahun, peluang di sini benar-benar luar biasa. Ketiganya berjalan menuju lembah naga hitam. Lembah naga hitam sangat besar. Sama sekali tidak terlihat seperti lembah, seperti dunia. Area di depan lembah naga hitam telah kita jelajahi. Obat ajaib telah dipanen, dan pada dasarnya tidak ada lagi. Untuk mendapatkan obat ajaib, kita harus masuk lebih dalam. Heizu menjelaskan. Luming mengangguk. Tidak heran dia berjalan jauh dan tidak melihat apa-apa. Di lembah Heilong, mengandung udara yang kuat dan dibudidayakan sepanjang tahun. Bahkan tumbuhan pun penuh vitalitas tak berujung dan tumbuh sangat kuat. Kerumputan seringkali lebih tinggi dari seseorang. Gemerisik. Tiba-tiba, suara gemerisik keluar dari rerumputan, dan kecepatannya sangat cepat. Hati-hati, itu naga. Heizu membuka mulutnya. Begitu suara itu turun, 9 monster itu pergi menuju Luming. Angin bertiup dan angin bertiup. Ini adalah ular besar, panjangnya lebih dari 10 meter, bersisik, dengan tanduk naga di kepalanya, tetapi tidak ada cakar di perutnya. Itu tidak seperti naga. Naga itu terlihat seperti naga. Ia memiliki 4 cakar di perutnya. Yang ini jelas hanya seekor ular besar dengan tanduk naga di kepalanya. Binatang naga, naga dan binatang buas yang mencapai tingkat pertama Raja Dewa. Namun, alam ini tidak cukup untuk dilihat Luming. Jari-jari Luming seperti senjata. Saat menunjuk, Luming mengeluarkan tombak, yang langsung menembus kepala ular itu. Namun, ada lebih banyak suara di sekitar, dan satu persatu, mereka keluar dari segala arah dan membunuh Luming dan yang lainnya. Namun, ular besar ini adalah Raja Tuhan, jangan khawatir, Heizu, minyak hitam 3 tangan tua, cahaya dewa meledak, ular besar satu persatu terbunuh. Segera, lebih dari selusin tubuh ular muncul di tanah. Adegan itu juga menjadi tenang. Di lembah naga hitam, naga dan binatang buas terburuk memiliki kultivasi yang sama dengan Raja. Semakin banyak kamu masuk ke dalam, semakin kuat kultivasi naga dan binatang buas. Heizu menjelaskan. Luming mengangguk, lalu mereka melanjutkan. Lalu, ada naga dan binatang buas yang menyerang mereka. Ketika mereka datang ke sini, mereka akan dirasakan oleh binatang naga, dan binatang naga akan menyerang mereka seperti orang gila. Aku tidak tahu mengapa. Segera, mereka melakukan perjalanan lebih dari 100.000 mil. Mengaum. Dengan raungan, bumi berguncang dan singa besar seperti naga muncul di depannya. Binatang naga ini, setinggi 10 meter, seperti singa, tetapi bersisik. Binatang singa naga, naga dan binatang buas inilah yang menyakitiku sebelumnya. Keadaan hitam di mata cahaya dan pembunuhan. Luming juga melihat binatang naga dan singa.
Binatang naga dan singa ini memiliki kultivasi Raja Dewa dan sangat kuat. Sebelumnya, hanya ada 3 dewa dan singa di Heizu, jadi dia bukanlah lawan. Puan kecil, aku akan membunuhnya. Suara panjang. Tidak, serahkan padaku. Kamu bisa membantuku menyapu garis pertempuran. Dengan lambaian tangannya, Heizu menghentikan yang lebih tua. Puan kecil, tapi kamu. Beberapa tetua khawatir. Terakhir kali, aku harus berurusan dengan singa kepala hitam. Ini bukan karena aku dilukai oleh binatang kepala naga. Ini bukan karena aku dilukai oleh singa. Heizu penuh percaya diri. Dia adalah pria yang sombong, dan kekuatan tempurnya tidak sebanding dengan orang biasa. Meskipun binatang naga dan singa lebih tinggi darinya, dia tidak takut. Terakhir kali, dia terluka dan dihancurkan oleh naga dan binatang singa hanya karena dia terganggu untuk menyelamatkan Hei Huan. Sekarang dia bertemu lagi. Dia ingin membalaskan dendamnya sendiri. Lu Ming berdiri di samping dan tidak berbicara. Jika dia bisa membunuh naga hitam, itu akan membantunya. Mengaum. Pada saat itu, naga dan singa itu meraung dan berlari ke arah sini. Tanah meraung, dan momentumnya luar biasa. Ayo, binatang buas. Keadaan hitam di mata mesin pembunuh yang kuat, tangan senjata naga. Orang naga, banyak orang menggunakan tombak sebagai senjata. Membunuh. Kaki negara hitam di tanah, tubuh meledak, menuju binatang naga dan singa untuk membunuh, dan naga dan binatang singa bertarung bersama. Naga, singa, dan binatang buas sangat kuat. Aku khawatir Raja Empat biasa bukanlah lawannya. Namun, kekuatan Heizu juga luar biasa. Itu bisa bertarung lintas level. Dengan kultivasi rangkap 3 Senwang, sulit untuk memisahkan binatang naga dan singa. Waktu berjalan lambat. Dalam sekejap mata, itu setengah jam. Heizu dan singa naga telah bertarung selama ratusan gerakan. Setelah perang, binatang singa naga dan negara bagian hitam terluka dan berlumuran darah. Pada saat ini, binatang singa naga akhirnya ketakutan, meraung, berlari mundur. Kemana harus lari, mati untukku. Meskipun Heizu juga terluka, tetapi semangat perang semakin kuat dan kuat, seolah memadat menjadi batu, bentuk tubuh seperti anak panah, untuk membunuh naga, singa dan binatang buas. Binatang, keluar dari sini. Di depan binatang naga dan singa, seorang penatua muncul. Dengan lambaian tangannya, dia memaksa binatang singa naga itu kembali. Beberapa tetua, tetapi semuanya memiliki budidaya 5 kali lipat dari Raja Tuhan. Sangat mudah untuk menghentikan naga, singa, dan binatang buas. Binatang naga dan singa itu dipaksa mundur, dan keadaan hitam itu terbunuh lagi. Binatang singa naga hanya bisa terus bertarung dengan keadaan hitam. Namun, moral naga, singa, dan binatang buas lemah, dan semakin kuat perang Vietnam di Heizu, ia mulai mengambil alih. Heizu akan menang. Lu Ming mengangguk. Situasinya jelas. Benar saja, kedua belah pihak bertarung satu sama lain selama ratusan gerakan. Akhirnya, keadaan hitam lebih kuat, dan sebuah peluru masuk ke kepala binatang naga singa untuk membunuh naga dan binatang singa itu. Huhu. Heizu tersentak, tapi matanya cerah. Pada saat berikutnya, Heizu benar-benar duduk bersila, dan kemudian ke segala arah, ada udara yang kuat hingga ekstrim, menyatu menuju Heizu. Ini terobosan. Lu Ming sedikit terkejut, tapi segera lega. Kultivasi Heizu telah mencapai 3 puncak Raja Dewa. Dia menerobos kemacetan dan kemudian berdiri. Selain itu, dia membunuh naga, singa, dan binatang buas, dan membebaskan iblis di dalam hatinya. Akhirnya, dia menerobos kemacetan. Pada saat yang sama, Lu Ming juga menyesali bahwa ini ada hubungannya dengan lingkungan bintang ibu naga saat ini. Bahkan jika ada nasib yang sama di luar, itu mungkin tidak dapat ditembus. Alasan utamanya adalah lingkungan kultivasi bintang ibu naga terlalu bagus. Ke segala arah, udara tak berujung menyatu menuju negara hitam dan berubah menjadi kekuatan negara hitam. Napasnya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Hanya beberapa jam kemudian, nafas yang kuat keluar dari Heizu, dan kultivasinya sepenuhnya memasuki 4 tingkat Raja Dewa. Selain itu, pertarungan sebelumnya dengan naga dan singa meninggalkan luka, juga sangat bagus, keadaan mencapai puncaknya. Keadaan hitam bangkit, mata cerah. Heizu, selamat. Lu Ming berjalan sambil tersenyum. Dibandingkan dengan saudara Lu, itu masih jauh di belakang. Mari kita lanjutkan. Jika kita melangkah lebih jauh, kita akan pergi ke tempat yang belum kita jelajahi sebelumnya, dan kekuatan binatang naga akan semakin kuat. Jalan Negara Hitam. Namun, kekuatan Lu Ming tidak dapat diduga, dan mereka merasa nyaman di Heizu, dan mereka terus berangkat. Benar saja, binatang naga berikutnya, kekuatannya pada dasarnya mencapai Raja Dewa 4 kali lipat, dan beberapa dalam kelompok, Heizu dan ketiga tetua merasakan tekanan besar. Subscribe Penatua. Sekelompok naga dan binatang buas membuat Heizu dan ketiga tetua merasakan tekanan besar, tetapi dengan Lu Ming di sana, semuanya tidak menjadi masalah. Tangan Lu Ming, apakah itu kuadruple Senwang atau Senwang Wuhong, terbunuh dalam hitungan detik. Ya,
Antara langit dan bumi, mulai ada tekanan. Itu luar biasa. Luming mengerutkan kening. Dia merasakan tekanan kuat padanya antara langit dan bumi. Semakin dalam kita pergi ke lembah naga hitam, semakin kuat tekanannya. Segera, mereka pergi jarak lain. Bau obat yang sangat kuat, ini. Buah sisik emas. Tiba-tiba, mata Luming cerah. Di depan aku, pohon setinggi setengah meter berwarna hijau dan hijau, dengan 3 buah emas di atasnya. Luming menyadari bahwa ini adalah buah sisik emas, yang juga ditemukan di luar. Tetapi buah sisik emas secara umum, dengan aroma obatnya, jauh dari sebanding dengan 3 buah sisik emas. Ketiga buah sisik emas ini memiliki rasa obat yang kuat, penuh vitalitas yang kuat, puluhan kali lebih banyak dari buah sisik emas biasa. Bahkan jika mereka berjauhan, Luming dapat merasakan energi kehidupan yang kuat. Ini adalah batas dari penjelajahan kita sebelumnya. Jalan Negara Hitam. Obat ajaib dan harta karun yang telah mereka jelajahi telah diambil. Dari sini, mereka belum menjelajah. Secara alami, ada banyak obat ajaib. Luming langsung melangkah keluar dan berjalan menuju buah sisik emas. Mengaum. Dengan raungan, binatang naga emas besar bergegas keluar dan membunuh Luming. Ini adalah binatang naga dengan 5 tingkat Raja Dewa, kuat, tetapi tidak di mata Luming. Dengan lambaian tangannya, tombak itu melesat dan membunuh binatang naga itu. Kemudian, Luming mengambil sekuam emas. Betapa kuatnya energi kehidupan, memurnikan timbangan emas ini, akan sangat membantu lukaku. Luming tersenyum dan menelan buah sisik emas langsung ke mulutnya dan mulai menghaluskannya. Luming tidak membiarkan rumus kata kuantitas disempurnakan. Jenis obat ajaib ini sangat murni, dan tidak perlu memperbaikinya. Dia memperbaikinya sendiri dengan sangat cepat. Apalagi, pemurniannya sendiri memiliki keunggulan, yaitu bisa menyembuhkan luka lebih cepat. Begitu memasuki mulut, itu berubah menjadi energi kehidupan yang bergulir, mengalir ke 4 anggota tubuh Luming dan ratusan kerangka, dan kemudian perlahan-lahan menyatu menuju 11 inti bintang, membasahi inti bintang Luming. Beberapa retakan kecil di intinya sembuh perlahan. Nyatanya, kekuatan sihir Luming juga tersimpan di dalam formulanya. Tapi kekuatan ini tidak membantu penyembuhan Luming. Semua kekuatan ini adalah kekuatan kerajaan Luming. Mereka luar biasa dan kuat. Jika Luming menggunakan kekuatan ini untuk menyembuhkan lukanya, dia mungkin tidak bisa sembuh. Sebaliknya, dia akan dipukul dengan cedera yang lebih serius. Kekuatan ilahi yang kuat mengalir ke inti bintang, yang dapat membuat retakan inti bintang menjadi lebih besar. Oleh karena itu, Luming Cai tidak menggunakan kekuatan tersebut untuk menyembuhkan lukanya. Energi kehidupan dalam skala emas sangat lembut, dan kecepatan pemurnian Luming sangat cepat. Tapi dalam 1 jam, seluruh skala emas benar-benar disempurnakan. Cedera Luming lebih baik. Kemudian, Luming mengambil buah sisik emas kedua, menelannya, dan melanjutkan penyulingan. Lihat Luming memurnikan buah sisik emas, negara bagian hitam dan 3 tetua, jaga di 4 sisi, untuk Luming Dharma. Nyatanya, mereka tidak perlu melindungi Dharma. Meskipun Luming memurnikan buah sisik emas, dia tidak memurnikannya dengan sepenuh hati. Dia memisahkan sebagian pikirannya untuk memperhatikan daerah sekitarnya. Jika ada naga dan binatang buas yang menyerangnya, dia bisa langsung meluncurkan petir. 1 jam kemudian, Luming terus menyempurnakan yang ketiga. Ledakan. Saat buah sisik emas ketiga dimurnikan, raungan datang dari Luming, dan nafas yang kuat keluar. Raja 5. Setelah memurnikan 3 buah sisik emas terus-menerus, cedera Luming diperbaiki, dan kultivasinya langsung dikembalikan ke level 5 tingkat Raja Dewa. Ini. Heizu dan yang lainnya tercengang. Kultivasi terobosan, apakah ada terobosan yang bagus? Hanya memurnikan 3 buah skala emas untuk menerobos. Meskipun obat ajaib di sini mengandung energi yang luar biasa, tidak mungkin orang bisa menembus alam dengan mudah. Jika begitu mudah, kultivasi mereka akan berada di surga. Aku baru saja pulih dari cederaku. Prestasiku sebelumnya jauh lebih banyak daripada 5 level Raja Dewa. Melihat ekspresi Heizu dan yang lainnya, Luming menjelaskan. Karena selanjutnya kultivasinya akan terus pulih, untuk menghindari Heizu dan yang lainnya terlalu kaget. Heizu dan yang lainnya mengangguk lagi dan lagi. Selanjutnya, mereka melanjutkan. Benar saja, hal berikutnya yang belum dieksplorasi oleh keluarga Heilong, dan ada lebih banyak obat ajaib. Sepanjang jalan, mereka terus-menerus menemukan senyawa. Luming mengambil setengah dari obat ajaib, sementara Heizu dan yang lainnya berbagi setengahnya. Lagi pula, di sini, binatang naga itu sangat kuat. Heizu dan orang lain tidak dapat membawanya, hanya oleh Luming untuk membunuh binatang naga itu. Semua Luming mengambil setengah dari obat ajaib. Luming tidak sopan. Obat ajaib di sini benar-benar luar biasa. Ini memiliki efek yang besar pada pemulihannya. Sekarang bukan waktunya untuk bersikap sopan. Selain itu, obat ajaib semacam ini, bahkan jika kultivasinya dipulihkan ke masa puncaknya, juga sangat bermanfaat, yang dapat meningkatkan kultivasinya dengan cepat.
Luming mengeluarkan ginseng berbentuk naga setebal lengan dan menelannya dalam satu tarikan napas. Saat dia melanjutkan, dia menyempurnakannya. Meskipun kecepatan pemurnian ini akan sangat melambat, tetapi tidak akan membuang waktu. Segera, mereka pindah sekitar 100.000 li. Di cincin penyimpanan Luming, ada ratusan obat ilahi yang berbeda, yang masing-masing memiliki kemanjuran yang luar biasa. Beberapa obat ajaib unik di sini, dan beberapa juga tersedia di luar, tetapi khasiatnya jauh lebih sedikit daripada yang ada di sini. Setiap obat berharga. Kakak Lu, sulit bagi kita untuk melanjutkan. Kemarilah, negara bagian hitam mendesah. Naga dan binatang di sini sudah sangat kuat. Bahkan jika ada naga dan binatang buas dengan lebih dari 7 dewa, bahkan jika ada Luming yang menjaga mereka, Heizu dan yang lainnya merasa bahwa mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Kakak Lu, jika kamu ingin terus menjelajah, kami akan tinggal, dan kamu akan terus bergerak maju, bagaimana? Jalan Negara Hitam. Sejujurnya, Heizu juga ingin tahu apa yang ada di dalam lembah naga hitam dan situasi seperti apa itu. Yah, aku akan membawamu kembali ke tempat yang aman, dan aku akan masuk dan melihatnya. Luming mengangguk. Selanjutnya, mereka mundur, dan Luming mengirim Heizu dan yang lainnya ke tempat yang aman, dan dia terus bergerak menuju kedalaman lembah naga hitam. Tanpa Heizu dan lainnya, dia bertindak sendiri, jauh lebih cepat. Dia tidak suka berkelahi. Ketika dia melihat obat ajaib itu, dia langsung meminumnya. Dengan cara ini, setelah beberapa waktu, Luming dipenuhi dengan nafas yang kuat. Saat dia maju, dia memurnikan obat ajaib, dan lukanya pulih sedikit, dan kultivasinya dipulihkan ke tingkat ke-6 Raja Dewa. Setelah kembali ke Senwang Liuchong, Luming menjadi lebih kuat. Binatang naga di sini sama sekali bukan lawannya. Bahkan jika Dewa Naga Senwang Liuchong muncul perlahan, itu bukanlah lawan Luming. Namun, dengan pendalaman lembah naga hitam, tekanan antara langit dan bumi juga meningkat, yang menekan permainan Luming. Jelas bahwa ada kultivasi 6 kali lipat dari Raja Dewa, yang dapat ditekan ke 5 tingkat Raja Dewa. Dan semakin jauh ke depan, semakin besar penekanannya. Subscribe Penatua. Itu. Tiba-tiba, mata Luming berbinar. Di depan kita ada obat ajaib, bukan buah, yang tidak berbeda dengan rumput. Namun, rumput ini memancarkan fluktuasi yang luar biasa. Ini benar-benar rumput dewa. Rumput macam apa ini, aku belum pernah melihatnya. Luming terkejut. Nah, ini adalah sumber rumput, harta karun surga dan bumi. Setelah dimurnikan, ini dapat membantu membangkitkan faktor kekuatan ilahi yang asli. Di lautan pengetahuan, suara iblis tulang keluar. Apa, bisakah itu membantu membangkitkan faktor kekuatan ilahi yang asli? Luming terkejut. Ya, itu bukan untuk membantu orang biasa untuk bangun sekali atau 2 kali. Bahkan jika itu 4 kali kebangkitan, 5 kali kebangkitan, atau bahkan 6 kali kebangkitan, sangat membantu untuk memurnikan sumber rumput. Iblis tulang menjelaskan. Luming menghirup udara sejuk, dan kemudian dia sangat gembira. Ini sangat membantu untuk 4 kebangkitan, 5 kebangkitan, dan bahkan 6 kebangkitan. Ini bertentangan dengan langit. Itu hanya obat ajaib. Secara umum, faktor kekuatan dewa asli, serta seni rahasia asli, semuanya membutuhkan pemahaman terus-menerus, kultivasi berkelanjutan, dan peningkatan bertahap. Kekuatan eksternal sangat sulit untuk membantu. Tapi alam semesta yang luas dan tak terbatas, akan selalu melahirkan tiancai di bawah yang langka. Harta karun ini, dengan kemampuan untuk menangkap sifat langit dan bumi, dapat secara langsung membantu para praktisi mengolah faktor kekuatan ilahi yang asli dan seni rahasia yang asli, dan menghemat banyak waktu. Seperti manik-manik sumber kekuatan sihir dan buah sumber sihir yang Luming temui sebelumnya semuanya adalah harta karun. Namun, manik sumber kekuatan ilahi dan buah sumber sihir hanya dapat membantu mereka yang belum membangkitkan seni rahasia asli untuk membangkitkan seni rahasia asli. Jenis cairan ajaib lainnya dapat membantu praktisi yang belum pernah membangkitkan faktor kekuatan ilahi yang asli atau pernah membangkitkan faktor kekuatan ilahi yang asli. Ke arah atas, efeknya semakin buruk, atau bahkan tidak ada efek. Kerumputan dapat membantu orang yang telah terbangun 4 kali, 5 kali, dan 6 kali faktor kekuatan dewa asli terbangun. Efek ini bisa dikatakan bertentangan dengan langit dan nilainya tak terbatas. Diketahui bahwa kita harus mematahkan kepala. Kesempatan, ini adalah kesempatan. Pantas saja kekuatan yang kuat dari seluruh alam semesta akan berkumpul menuju bintang induk ras naga. 100 ras teratas dalam daftar Wanzu Hong Huang tidak bisa masuk. Jika tidak, kebanggaan ras itu akan masuk juga. Pikir Luming, matanya semakin cerah. Periode waktu ini, di bintang Ibu Naga, adalah waktu yang tepat untuk memanen peluang, tidak boleh dilewatkan. Luming mengeluarkan kotak giok dan naik untuk mengambil rumput dan memasukkannya ke dalam kotak. Sekarang bukan waktunya untuk memperbaiki. Setelah keluar, itu akan disempurnakan. Setelah mengumpulkan rumput, Luming mencari lagi. Mengaum.
Menderu seperti guntur, beberapa naga dan binatang buas muncul dan bertarung melawan Luming. Ada 3 binatang naga secara total. Tubuh besar mereka seperti tas gunung kecil. Momentum mereka luar biasa. Mereka semua adalah keberadaan Raja Zheshong. Mengaum. 3 naga dan binatang buas datang menuju Luming. Ayo. Telapak tangan Luming kosong dan memegang, dan senjata super ajaib muncul di tangannya, dan kemudian menginspirasi kekuatan darah dewa primitif, yang membuat kekuatannya mencapai tingkat yang menakjubkan. Menyentuh. Begitu Luming melangkah, tubuhnya seperti cangkang. Dia bergegas ke 3 binatang naga dan bertabrakan dengan salah satunya. Ledakan. Dengan raungan keras, binatang naga itu diledakkan dan meluncur ribuan meter di tanah, dan lubang darah muncul di tubuhnya. Tapi dia berjuang sejenak dan berdiri lagi. Tidak ada detik untuk membunuh. Luming diam-diam menggelengkan kepalanya. Kultivasinya saat ini adalah Raja Dewa 6 berat, dan juga menggunakan darah dewa primitif. Menurut alasan untuk membunuh Raja Dewa 9 binatang naga berat, tidaklah sulit. Namun, tekanan di sini sangat kuat. Luming berada di bawah tekanan yang kuat, dan naga serta monster itu baik-baik saja, jadi mereka tidak dapat membunuh 3 monster naga. Namun, kekuatan Luming juga jelas berada di atas angin. Membunuh. Luming terus memegang senjata ajaib dan menusuk keluar. Serangkaian tenda tombak meledak, dan setiap tenda tombak sangat tajam, meninggalkan lubang darah pada binatang naga. Akhirnya, setelah lebih dari selusin gerakan, 3 binatang naga, Raja Tuhan, dibunuh di sini oleh Luming. Setelah membunuh 3 binatang naga, Luming mencari di sekitar area tersebut, dan akhirnya menemukan 2 tanaman rumput. Dengan yang sebelumnya, mereka bertiga. Luming terus bergerak maju. Hampir semua naga dan binatang buas yang muncul di depannya adalah 9 Raja Dewa yang berat. Beberapa di antaranya tidak bisa dihindari oleh Luming. Jika mereka tidak bisa dihindari, mereka akan dibunuh. Sayang sekali Luming tidak menemukan harta karun seperti Seng Yuanzhao. Namun, ada banyak obat ajaib lainnya. Tiba-tiba, Luming berhenti dan melihat ke depan dengan kaget. Area di depan beriak seperti air. Seperti cermin yang tiba-tiba muncul di depan kamu, yang memisahkan area ini dari depan. Melalui cermin, kamu dapat dengan jelas melihat pemandangan di balik cermin. Bahkan ada ramuan ajaib di hutan lebat. Luming tidak terburu-buru. Dia berjalan di satu sisi dan akhirnya menemukan bahwa ruang seperti cermin ini benar-benar memisahkan area tersebut. Jika dia ingin melanjutkan, dia harus menerobos cermin. Luming mengeluarkan pedang dan mengendalikannya untuk terbang ke depan. Pedang dengan mudah melewati pedang dan terbang ke sisi yang berlawanan. Itu tidak terlihat berbeda. Sepertinya tidak masalah. Pergi dan lihatlah. Mata Luming berkilat dan kekuatannya terisi. Dia meletakkan beberapa pertahanan di sekujur tubuhnya untuk mencegah kecelakaan. Kemudian, Luming melangkah keluar dan bergegas ke cermin. Seolah-olah dia telah melewati lapisan gelombang air. Luming melewati cermin dan datang ke sisi lain. Tapi begitu dia muncul di sisi ini, Luming merasakan tekanan yang sangat besar padanya. Dia memiliki kultivasi 6 kali lipat dari Raja Tuhan, seolah-olah dia telah langsung ditekan ke 4 tingkat Raja Tuhan. Saat berikutnya, Luming mendapat penemuan baru. Udara di sini sangat kaya, yang beberapa kali lebih kuat daripada di luar cermin. Setiap napas, udara yang kuat mengalir ke tubuh Luming. Area luar angkasa di sini. Luming melihat sekeliling dan terkejut. Di sini sih, lebih terbuka, sekilas luas. Baru saja di sisi lain cermin, Luming merasa bahwa lembah naga hitam lebarnya sekitar 10.000 li, tapi di sini, lebarnya jauh lebih dari 10.000 li, setidaknya lebarnya 100.000 li. Tapi di sisi lain, aku tidak bisa merasakannya sama sekali. Hanya melalui cermin, tampaknya wilayah itu telah berkembang 10 kali lipat. Wah, ini teknologi pelipatan ruang. Saat ini, Bond Demon membuka mulutnya. Teknologi pelipatan luar angkasa dapat digunakan di alam semesta yang luas, yang merupakan kultivasi. Luming menatap dan mengungkapkan keterkejutan yang mendalam. Teknologi pelipatan ruang dapat melipat wilayah yang luas menjadi wilayah yang kecil. Ini mungkin hanya ruang seukuran telapak tangan, tetapi ada ratusan juta mil wilayah yang luas, yang sangat misterius. Tetapi untuk melakukan ini, kita harus sangat kuat dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang ruang angkasa. Subscribe Penatua. Ketika dia berada di dunia Xiaoqian, Luming telah melihat teknologi lipat ruang tampilan gelembung, tapi itu hanya dunia Xiaoqian. Ruang itu rapuh dan tidak bisa dibandingkan dengan alam semesta yang luas. Tetapi bahkan di dunia Xiaoqian, kultivasi gelembung telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, yang hanya bisa dilakukan. Dan alam semesta yang luas, ruang yang sangat stabil, ingin menampilkan pelipatan ruang, kesulitannya luar biasa. Melipat ruang tidak sesederhana merobek ruang. Merobek ruang bisa dilakukan oleh orang kuat manapun di kerajaan raja. Namun, ruang bersifat restoratif. Jika kamu merobek ruang dan meledakkannya, itu akan pulih secara otomatis. Jika kamu melipat ruang, itu akan pulih dengan cepat.
Tapi lembah naga hitam, ruang yang jelas telah dilipat untuk waktu yang lama, setidaknya puluhan tahun bintang yang lalu, dulu dan sekarang, berapa tahun. Bisakah ruang dilipat, tapi tetap menyelamatkan? Ini mengerikan, menampilkan keberadaan ruang lipat, kuat tak terbayangkan. Kemudian, Luming tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah kebangkitan bintang ibu naga terkait dengan pelipatan ruang. Ruang bersifat restoratif, bahkan dengan adanya ruang pelipatan yang kuat, waktu menjadi lama, atau perlahan akan pulih. Apakah pelipatan ruang perlahan pulih, sehingga roh di dalamnya meluap dan memancarkan bintang ibu naga, yang membuat bintang ibu naga hidup kembali dan semuanya penuh vitalitas? Sangat mungkin, meskipun tampilan lembah naga hitam, tentu saja tidak cukup. Tetapi bintang ibu dari klan naga begitu besar sehingga puluhan bintang tahun yang lalu, berapa banyak peninggalan dan tempat suci budidaya yang tersisa. Peninggalan ini, bersama dengan tanah suci budidaya, kemungkinan akan membawa kebangkitan bintang ibu naga. Aku tidak peduli, udara di sini lebih intens, dan diperkirakan akan ada lebih banyak harta yang menakjubkan. Carilah. Luming menggelengkan kepalanya, mengeluarkan beberapa ide berantakan dari kepalanya, dan kemudian melihat sekeliling. Di mana permata merah darah? Tiba-tiba, Luming melihat sebuah batu besar di tanah di depannya, bertatakan batu kristal berwarna merah darah. Kristal berkilau dan terlihat luar biasa. Tanpa ragu, Luming langsung bergegas. Begitu dia mendekati batu merah darah, Luming segera merasakan kekuatan naga keluar dari batu merah darah. Apakah ini batu darah naga? Jantung Luming melompat, dan matanya bersinar terang. Menurut legenda, darah klan naga yang kuat tersebar, yang dapat membentuk batu darah naga. Tentu saja, seiring berjalannya waktu, batu darah naga akan berangsur-angsur menghilang dan menjadi batu biasa. Tapi batu darah naga ini terlihat penuh vitalitas, yang sama sekali tidak sepele. Kamu tahu, tidak ada yang memasuki lembah naga hitam setidaknya selama puluhan tahun bintang. Setelah sekian lama, batu darah naga masih penuh energi. Sulit membayangkan kekuatan naga yang memercikkan darah naga. Gali. Hati Luming terbakar. Darah yang ditinggalkan oleh naga yang sangat kuat dan batu darah naga yang terbentuk memiliki nilai yang luar biasa. Apakah itu digunakan untuk memurnikan pil ajaib atau artefak? Itu adalah harta tertinggi. Secara khusus, Luming mengolah tubuh naga asli, dan bahkan secara langsung menyerap energi dari batu darah naga yang dimurnikan. Luming segera mengeluarkan pedang ajaib dan mulai menggali. Kong! Artefak dan pedang menghantam bebatuan di sekitar batu darah naga dengan suara gemerincing dan percikan api. Batu itu sangat keras sehingga Luming hanya memotong sebagian kecil. Benda-benda di bintang ibu naga luar biasa, dan bebatuannya sangat keras. Batu di atas batu darah naga lebih keras. Potong, potong, aku potong dan potong. Luming mengeluarkan 5 kali kekuatan tempur dari formula kata pertempuran, dan kekuatan ilahi seluruh tubuhnya bekerja, dan pedangnya bersenandung dan memotong bebatuan. Dalam penembakan di Mars, batu-batuan memantul satu demi satu bagian kecil. Perlahan, seukuran kepalan tangan, darah merah, batu darah naga sebening kristal muncul di depan Luming. Mengaum. Saat itu, raungan keluar dari hutan. Menderu seperti guntur, ledakan ruang raung, banyak pohon langsung hancur, seekor naga besar, muncul di hutan. Seekor binatang singa naga, mata Luming menatap tajam. Berbeda dari binatang naga dan singa yang kita temui sebelumnya, ukuran tubuh binatang singa naga ini lebih dari 10 kali lebih besar dari yang kita temui sebelumnya, dan napasnya luar biasa. Itu adalah Raja Dewa dan keberadaan yang berat. Apakah semua naga dan binatang buas di belakang cermin semuanya ada di alam Tuhan dan monarki? Itu tidak baik. Hati Luming tiba-tiba meledak. Di sini, Luming sangat ditekan, dan kultivasi Shen Wang Liuzong hanya ditekan sampai yang keempat. Selain itu, Luming tidak bisa memberikan permainan penuh pada kekuatannya. Dia memiliki 11 jenis seni rahasia asli, yang semuanya telah mematahkan belenggu, tetapi tidak dapat digunakan sekaligus. Karena penggunaan berbagai misteri asli, konsumsi kekuatan ilahi sangat tinggi. Namun, inti bintang Luming penuh dengan retakan, jadi dia tidak bisa menggunakan kekuatan sihir dalam formulanya. Oleh karena itu, ketika Luming menggunakan tangannya sebelumnya, dia hanya menggunakan sejenis senjata super ajaib dan tidak menggunakan seni rahasia asli lainnya. Dengan cara ini, kultivasi Luming dari 4 aspek Raja Dewa jelas bukan saingan naga dan binatang buas. Cepat, cepat. Luming mempercepat kecepatannya, dan pedangnya berubah menjadi ilusi dan terus memotong bebatuan. Di penghujung hari, pedang itu patah menjadi 2 bagian. Namun, saat ini, batu darah naga telah sepenuhnya digali. Luming melambaikan tangannya dan mengumpulkan batu darah naga. Pada saat ini, binatang singa naga juga bergegas ke Luming, nyaris, raungan, lingkaran gelombang suara keluar dari mulutnya, menuju Luming tersapu. Pada saat yang sama, cakar binatang singa naga juga mencengkeram Luming. Cakar memotong udara seperti pisau langit dan membuat raungan yang mengerikan.
Tanpa ragu-ragu, keterampilan rahasia asli dan perisai Tianxuan dipadatkan dan diblokir di depan tubuh. Kapan? Ledakan. Serangan naga, singa, dan binatang membombardir perisai Tianxuan. Perisai Tianxuan bergetar hebat dan terbang mundur. Itu mengenai tubuh Luming. Luming mendengus dan terbang keluar seperti cangkang dan menabrak batu besar, yang membuat tengkorak Luming tampak pecah dan seteguk darah menyembur keluar. Tidak, terlalu sulit untuk ditekan. Ada terlalu banyak prestasi buruk. Kamu tidak bisa mengalahkan mereka. Ayo. Luming bangkit dan bergegas ke belakang dengan gila. Singa mengejar binatang itu. Dalam sekejap, Luming datang ke bawah cermin dan bergegas keluar tanpa ragu. Yang membuat Luming lega, ketika binatang singa naga datang ke sisi cermin, ia berhenti dan tidak mengejar. Sebaliknya, itu meraung ke arah Luming melalui cermin, dengan mata sebesar wastafel, memberikan kesempatan mengerikan untuk membunuhnya. Mengaum, mengaum. Bear lebih besar dari. Kemudian, di dalam hutan, terdengar suara gemuruh, dan ada beberapa dewa dan raja. Sudah dekat. Luming Chang menarik napas. Sepertinya di balik cermin, dia tidak bisa menginjaknya. Kekuatannya tidak cukup dan sangat berbahaya. Subscribe Penatua. Lembah naga hitam, yang terlihat lebih besar dari yang dibayangkan Luming, terlipat menjadi lembah kecil dengan teknologi pelipatan luar angkasa. Sangat luas di dalamnya, Luming tidak tahu seberapa jauh jarak yang telah dia jelajahi. Jelas, daerah ini luar biasa. Ngomong-ngomong, bulan musim gugur ditransmisikan dari Sungai Bintang Hilang, dan sangat mungkin ditransmisikan ke Bintang Ibu dari keluarga naga. Sungai Bintang Hilang juga merupakan wilayah naga hitam bercakar 6, yaitu disebut lembah naga hitam. Akankah bulan musim gugur ditransmisikan di sini? Memikirkan hal ini, hati Luming membara dengan imajinasi. Tapi kemudian hatinya tenggelam lagi. Jika bulan musim gugur benar-benar ditransmisikan ke sini, tidak boleh ada di luar. Dia pada dasarnya telah menjelajahinya. Jika di dalam, akan sangat berbahaya. Tidak ada hubungannya dengan naga hitam, kuharap tidak ada hubungannya dengan naga hitam. Luming berpikir, dan kemudian sekejap, pergi dari sini. Tidak lama kemudian, Luming datang ke tempat terpencil, mengeluarkan batu darah naga. Dia tidak sabar untuk menguji efek batu darah naga. Ambil batu darah naga di tangan kamu dan lihat dengan hati-hati. Setelah dipastikan tidak ada masalah, Luming menghirup, dan batu darah naga langsung dihirup oleh Luming. Mengaum. Begitu batu darah naga masuk, suara nyanyian naga terdengar. Satu persatu naga berdarah kecil bergegas keluar dan bergegas ke 4 anggota tubuh Luming dan ratusan kerangka. Ini energi yang sangat kuat. Jika kamu adalah orang biasa, aku khawatir sulit untuk memperbaikinya. Tetapi ketika kamu bertemu dengan aku, kamu dapat memperbaikinya untuk aku. Luming bergumam, mengendalikan darah naga asli di dalam hati. Darah naga primitif segera berubah menjadi naga besar dengan 9 cakar di perutnya. Itu memberikan rasa kuno dari zaman kuno. Itu meraung ke langit dan membuka mulutnya, yang mengeluarkan kekuatan yang kuat. Darah asli naga diubah menjadi naga asli. Kemudian, Luming dapat dengan jelas merasakan bahwa energi dalam batu darah naga terus-menerus disempurnakan. Kekotoran, hal-hal yang kompleks, kehendak yang kompleks, dan seterusnya, semuanya dimurnikan menjadi energi murni. Pemurnian ini adalah 3 hari. Setelah 3 hari, energi batu darah naga telah disempurnakan sepenuhnya. Ini karena ada darah dewa primitif, jika tidak, apalagi 3 hari, bahkan 300 tahun, tidak akan bisa memurnikan batu darah naga. Setelah memurnikan batu darah naga, 2 tetes darah muncul di hati Luming. Darah primitif. Luming sangat gembira. Ini adalah darah naga asli. 1 tetes asli, yang lainnya baru. Luming tidak menyangka bahwa setelah memurnikan batu darah naga, dia benar-benar memurnikan setetes darah naga primitif. Pada tahap kultivasi tubuh roh primitif ini, cara kultivasi selanjutnya relatif sederhana, yaitu terus memurnikan darah dewa asli. Awalnya 1 tetes, lalu 2 tetes, 3 tetes. Akhirnya, semua darah dari seluruh tubuh berubah menjadi darah dewa yang asli, dan kemudian habis. Namun, sangat sulit untuk memadatkan darah suci yang asli. Sejak Luming memadatkan penurunan pertama, tidak ada pergerakan dalam beberapa tahun terakhir untuk menyempurnakan penurunan kedua. Tapi sekarang, setelah memurnikan batu darah naga, itu telah mengembunkan tetes kedua. Namun, tetesan kedua dari darah dewa primitif sangat kecil, sekitar 1/5 dari ukuran tetesan pertama, yang tidak penuh. Perlu pelatihan terus-menerus untuk menjadi sebesar tetes pertama. Namun, ini telah menjadi kemajuan besar. Tetesan kedua darah dewa primitif muncul, dan Luming Ruo pecah bersama, yang pasti lebih kuat dari sebelumnya. Naga yang menumpahkan darah naga itu benar-benar masalah besar. Luming menghela nafas. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, esensinya tidak dapat dibubarkan, dan darah ilahi yang asli dapat dipadatkan. Naga itu benar-benar mengerikan. Terlebih lagi, aku telah memulihkan beberapa luka aku, dan pencapaian aku telah dipulihkan ke tingkat ke-7 dari Raja Dewa. Luming tersenyum.
Dalam proses pemurnian batu darah naga, sebagian kecil energi tumpah, yang diserap oleh Luming untuk memperbaiki cedera Luming dan mengembalikan pencapaian Luming ke tingkat ketujuh Raja Dewa. Sudah beberapa hari, ayo kita keluar dulu. Luming bangkit dan pergi ke arah Heizu dan yang lainnya. Segera setelah itu, Luming melihat Heizu dan ketiga tetua. Tapi keempatnya semua cemas. Ketika mereka melihat Luming, mereka sangat gembira. Heizu, apa yang terjadi? Luming bertanya langsung. Dia bisa melihat penampilan cemas Heizu dan yang lainnya. Kakak Lu, belum lama ini, aku menerima kabar bahwa orang-orang dari Aula Naga Darah telah datang lagi. Heizu bahkan jalan yang sibuk. Benar saja, itu datang lagi. Mata Luming berbinar. Meskipun sebelum mereka masuk, Heizu telah memperingatkan orang-orang dari keluarga naga hitam bahwa jika orang-orang dari Aula Naga Darah datang lagi, mereka akan langsung menyerah, jangan melawan dan menunggu mereka keluar. Tapi sekarang situasi di luar tidak jelas, Heizu dan yang lainnya secara alami sangat khawatir. Tetapi dengan kekuatan mereka, bahkan setelah keluar, tidak ada gunanya, jadi aku telah menunggu Luming di sini sebelumnya. Sekarang, mereka harus bergantung pada Luming. Kakak Lu, jika ada Dewa Raja Jiuchong di Aula Naga Darah, bisakah kamu? Bisakah kamu menghadapinya? Jika kamu tidak bisa, kamu bisa langsung mencari kesempatan. Jalan Negara Hitam. Dewa Raja Sembilan Berat, tidak ada salahnya. Luming tersenyum. Sekarang kultivasinya telah dipulihkan ke tingkat ketujuh dari Raja Dewa. Meskipun semua jenis seni rahasia asli masih belum dapat digunakan sepenuhnya, 9 Dewa Berat lawan sesederhana makan dan minum air. Dan tidak ada kekuatan eksternal untuk menekan, bahkan jika keberadaan Raja Dewa, dia bisa membunuh. Aula Naga Darah, apa yang kamu takutkan? Melihat Luming begitu percaya diri, Heizu dan yang lainnya juga sangat senang. Sekarang, mereka hanya bisa mengandalkan Luming, jika tidak, keluarga Naga Hitam dan Lembah Naga Hitam akan ditelan. Seharusnya tidak terlalu terlambat, mereka berani keluar dari Lembah Naga Hitam. Saat ini, keluarga Naga Hitam telah dikepung. Setidaknya ratusan pria kuat berbaju zirah mengepung keluarga naga hitam. Orang kulit hitam berkumpul di ruang terbuka. Para penguasa Aula Naga Darah, keluarga naga hitamku, bersedia menyerah. Seorang lelaki tua dari keluarga naga hitam. Inilah yang dijelaskan Heizu sebelumnya. Jika kamu dikalahkan, menyerahlah secara langsung dan stabilkan pihak lain. Karena kami menyerah, kami akan menyerahkan perintah naga hitam. Selain itu, kami kehilangan banyak ahli di Aula Naga Darah terakhir kali. Siapa yang membunuh mereka? Serahkan orang-orangnya. Seorang lelaki tua di Aula Naga Darah membuka mulutnya. Saat ini, matanya berwarna merah darah, dan sisik merah darah muncul di kulitnya, yang tampak ganas dan menakutkan. Pria ini adalah penguasa Aula Naga Darah, keberadaan Dewa Raja Jiuchong. Urutan naga hitam ada di tangan tuan kecilku. Bukan orang-orang dari keluarga bangsawan naga hitamku yang membunuh yang kuat di Aula Naga Darah. Saat ini, mereka berada di Lembah Naga Hitam. Kami sudah mendengar bahwa kami akan segera keluar. Kata lelaki tua dari keluarga naga hitam. Dia tidak menyembunyikannya. Sekarang, hal utama adalah menstabilkan sisi lain. Aku harap kamu tidak berbohong. Aku akan memberimu 1 hari. Jika orang yang kuinginkan belum datang, keluarga Heilong akan dibunuh. Suara dingin utama dari Aula Naga Darah. Subscribe Penatua. Waktu berlalu, tetapi Heizu, Luming, dan lainnya masih belum muncul. Suasana adegan semakin bermartabat. Sepertinya kamu berbohong padaku dan mencari kematian. Tuan Aula Naga Darah memiliki wajah suram dan telapak tangannya seperti cakar naga. Segera setelah kekosongan digenggam, seorang murid dari keluarga naga hitam akan ditangkap di tangannya. Tidak, tunggu, tunggu. Teriak lelaki tua dari keluarga naga hitam. Menyentuh. Ketika penguasa istana Naga Darah mencubit keras, murid dari keluarga bangsawan naga hitam terjepit dan meledak menjadi awan kabut darah. Kebencian. Banyak anggota keluarga naga hitam meraung di dalam hati mereka, tetapi mereka tidak berani menunjukkannya. Kesabaranku terbatas. Mulai sekarang, setiap 10 menit, aku akan membunuh salah satu dari kalian keluarga naga hitam sampai orang yang harus kutunggu muncul. Blood Dragon Hall Lord dengan cara acuh tak acuh. Segera, 10 menit kemudian, semua orang di keluarga naga hitam ketakutan. 10 menit lagi telah berlalu. Hei, siapa di antara kalian yang lebih baik untuk dibunuh? Master Aula Naga Darah mencibir, lampu merah darah di matanya lebih tebal, penuh dengan pembunuhan dingin. Melirik mereka, wajah orang-orang yang tersapu olehnya sangat berubah. Mereka berkeringat dingin dan ketakutan. Itu kamu. Akhirnya, kepala Aula Naga Darah memandang rendah seorang wanita muda. Wajah wanita itu tiba-tiba menjadi pucat, tanpa bekas darah. Penguasa Aula Naga Darah akan menangkap wanita itu dari luar angkasa. Jika kamu ingin mati dengan menyedihkan, kamu bisa mencobanya. Saat ini, suara naga hitam datang dari kedalaman dunia. Ya. Kepala Aula Naga Darah dan yang lainnya melihat ke belakang keluarga naga hitam.
Ada 5 orang yang datang dari langit dengan kecepatan tinggi. Kelima orang ini adalah Luming dan Heizu, dan mereka adalah Luming yang baru saja berbicara. Puan kecil, mereka datang. Orang-orang dari keluarga Heilong sangat senang. Mereka tahu bahwa pemuda berkulit hitam itu sangat kuat. Mungkin dia bisa diselamatkan. Segera, Luming dan yang lainnya mendekat. Sua-sua-sua. Dengan sekilas bentuk tubuh, setidaknya lebih dari 20 ahli dari Aula Naga Darah mengepung Luming dan yang lainnya, menghalangi retret mereka. Satu Raja Dewa adalah 9, 6 Dewa adalah 8. Kesadaran roh Luming dikirim keluar. Setelah kamu menyapu, kamu akan mengetahui kekuatan Aula Naga Darah. Kekuatan semacam ini mungkin sangat kuat di planet induk naga saat ini, tetapi di matanya, itu tidak cukup. Luming dan yang lainnya datang ke Aula Naga Darah. Beberapa hari yang lalu, siapa yang membunuh orang-orang di Aula Naga Darahku? Kepala Aula Naga Darah melirik Luming dan yang lainnya, dan akhirnya jatuh pada Luming. Karena, dia sudah merasakan bahwa kultivasi Luming adalah Raja Dewa 7. Pria yang dia kirim di awal juga adalah Raja Dewa Qizong, dan Luming adalah satu-satunya yang bisa membunuhnya. Aku. Luming menjawab dengan ringan. Bagus sekali, nak, bahkan jika orang-orang di Aula Naga Darahku berani membunuh, kamu keluarga Naga Hitam, tidak perlu ada. Serahkan perintah Naga Hitam, aku bisa meninggalkanmu seluruh tubuh. Suara dingin utama dari Aula Naga Darah. Haha. Luming tersenyum tipis. Nak, apa yang kamu tertawakan? Kepala Aula Naga Darah menatap Luming. Tidak ada, aku ingin melihat apa yang kamu gunakan untuk membunuh keluarga Naga Hitam. Luming berkata dengan ringan. Oh, wah, sepertinya kamu sangat percaya diri. Apakah menurutmu kamu bisa bersaing dengan kami berdasarkan kultivasi 7 kali lipatmu? Puan dari kuil Naga Darah mencibir, dan budidaya Raja Tuhan pecah. Ledakan. Langit dipenuhi dengan udara langit. Di Heizu, ada 3 tetua yang gemetar hebat dan mundur beberapa ratus meter untuk menstabilkan tubuh mereka. Wajah mereka pucat dan ketakutan. Mengerikan sekali. Keberadaan Shen Wang Jiuchong begitu mengerikan sehingga tampak seperti jurang tak berujung, tak terduga dan sama sekali mustahil untuk dihadapi. Menghadapi keberadaan seperti itu, mereka bahkan tidak dapat membangkitkan gagasan konfrontasi sekecil apapun, karena mereka menemukan bahwa dengan kekuatan mereka, mereka akan dihancurkan oleh tamparan pihak lain. Mereka tidak bisa tidak menunjukkan perhatian yang mendalam. Menghadapi keberadaan seperti itu, dapatkah Luming menjadi musuh? Tidak hanya mereka, tetapi juga orang-orang dari keluarga Naga Hitam telah tenggelam dalam hati mereka. Beberapa dari mereka bahkan gemetar. Tapi Luming, seperti batu, berdiri tak bergerak. Ada begitu banyak omong kosong. Ayo lakukan. Saluran dingin Luming. Nak, kamu ingin mati. Tuan Aula Naga Darah minum dengan dingin, dan kesempatan membunuh Shen Leng pecah. Pada saat yang sama, tubuhnya bergerak. Dia melangkah keluar dan meraih Luming dengan cakarnya, seolah-olah seekor naga sedang memangsa. Luming diselimuti angin kencang. Ledakan. Tubuh Luming meledak, dan raungan keluar. Kemudian, Luming meledak. Tinju ini ditujukan ke kepala Aula Naga Darah. Nak, berani mengambil seranganku dan menghancurkannya untukku. Kepala Aula Naga Darah mencibir, seolah-olah dia telah melihat tinju Luming dihancurkan olehnya. Saat berikutnya, 2 orang menyerang, bertabrakan bersama. Pada saat ini, ekspresi penguasa Aula Naga Darah berubah, dari awal keganasan, menjadi ketakutan. Ledakan. Dengan raungan keras, tubuh Master Aula Naga Darah terkejut. Tubuhnya mundur tiba-tiba, mundur ribuan meter jauhnya. Dia menatap Luming dengan kaget di wajahnya. Di tempat kejadian juga terdengar suara udara sejuk. Penguasa Aula Naga Darah, keberadaan Dewa Raja Jiuchong, sebenarnya ditendang kembali oleh Luming Yi. Mengerikan, kekuatan Luming, bagaimana bisa begitu mengerikan? Bagus. Sangat menyenangkan, ini adalah negara bagian hitam dan orang lain dari keluarga Naga Hitam. Ketika mereka melihat Luming Yi bertinju dan mundur dari Aula Naga, mereka semua sangat gembira. Kali ini, mereka diselamatkan. Luming melirik kekosongan seolah-olah tidak ada yang terjadi. Kemudian dia melihat ke arah penguasa Aula Naga Darah dan berkata, apakah ini kekuatanmu? Ini konyol. Luming Gang tentu saja tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Kalau tidak, penguasa Aula Naga Darah akan hancur menjadi awan kabut darah. Luming sengaja menyembunyikan kekuatan. Brengsek. Penguasa Aula Naga Darah meraung di dalam hatinya dan matanya menjadi lebih ganas. Dia dikalahkan oleh seseorang dengan 7 tingkat Raja Dewa. Ini sangat memalukan dan dia tidak tahan. Ayo, ayo, bunuh bocah ini untukku. Penguasa Aula Naga Darah meraung. Membunuh. Membunuh. Para ahli di Aula Naga Darah meraung, dan 6 dewa, 8 dan selusin 7, pecah dan pergi untuk membunuh Luming. Dan Master Aula Naga Darah, juga minum, akan menjadi tubuh yang kuat, hingga yang ekstrim, untuk membunuh Luming.
Lebih dari 20 orang kuat membunuh Luming bersama. Pamornya begitu luar biasa sehingga orang biasa akan ketakutan setengah mati. Namun, Luming telah melihat pemandangan besar, seperti ini, itu hanya hal sepele. Sua. Luming bergerak. Dia menghindari kepala istana naga darah secara langsung. Alih-alih menghadapi kepala aula naga darah, dia membunuh orang lain. Menyentuh. Luming mengepalkan tinju dan mengalahkan 7 master berat dari aula naga darah. Tinjunya penuh energi. Tuan aula naga darah berteriak dan meledak. Subscribe Penatua. Luming membunuh orang kuat Shen Wang Qihong. Luming membalikkan tubuhnya, dan kakinya seperti cambuk baja. Dia membunuh raja lain Qihong. Tubuhnya juga meledak. Bunuh-bunuh. Luming minum seperti harimau menjadi domba, mandi darah dan menjadi gila. Dengan setiap pukulan, dia bisa membunuh orang kuat di aula naga darah. Apakah itu 8 atau 7, itu sama saja. Dalam sekejap mata, ada lebih dari selusin ahli aula naga darah yang dibunuh oleh Luming. Brengsek. Mengapa orang ini begitu jahat? Kembali. Orang-orang lainnya bingung dan ketakutan. Mereka tidak berani bertarung lagi dan lagi. Jangan mundur. Bunuh dia bersamaku. Paling-paling, dia memiliki 9 kekuatan Raja Tuhan. Penguasa aula naga darah meraung. Namun, sisa orang yang berani melawan dan terus berjuang akan mati. Mereka akan mundur jauh dari medan perang. Adapun mereka yang lebih rendah di aula naga darah, mereka juga mundur dan tidak berani mendekati Luming. Orang-orangmu sudah pensiun. Sekarang, hanya kamu yang tersisa. Sampai jumpa di jalan. Luming berkata dengan dingin. Kamu pikir kamu bisa membunuhku? Kekuatanmu hanya sedikit lebih kuat dariku. Penguasa aula naga darah minum dan ditutupi dengan kekuatan sihir merah darah. Apakah itu? Suara acuh tak acuh Luming terdengar, menginjak kehampaan dan membunuh kepala istana naga darah. Namun, penguasa aula naga darah tidak bertarung, tetapi mundur dengan gila-gilaan. Mau pergi, tinggal. Suara Luming terdengar, dan kecepatannya tiba-tiba dipercepat. Dalam sekejap, dia menyusul pemimpin aula naga darah dan meledakkannya dengan kepalan tangan. Penguasa aula naga darah meraung dan mengeluarkan pedang berdarah, yang ditebas dengan keras. Namun, ketika pedang merah darah bertabrakan dengan tinju Luming, tubuh pemilik aula naga darah terkejut dan mundur. Apakah kamu baru saja menyembunyikan kekuatanmu? Penguasa aula naga darah meraung dan terkejut. Dia merasa bahwa kekuatan Luming lebih kuat dari sekarang. Luming menyeringai di sudut mulutnya. Dia hanya meningkatkan sedikit kekuatan, dan tidak menggunakan semua kekuatannya. Membunuh. Luming minum dengan dingin dan terus membunuh kepala istana naga darah. Pemimpin aula naga darah meraung, tetapi dia tidak bisa melarikan diri, jadi dia harus berjuang keras. Namun, dia sama sekali bukan lawan Luming. Dia hanya beberapa langkah. Dia batuk darah dan mundur dan terluka parah. Bawa kamu di jalan. Suara Luming sedingin es dan dingin, yang membuat tubuh utama istana naga darah menjadi dingin. Bantu aku, bantu aku. Penguasa aula naga darah tiba-tiba meraung dalam kehampaan. Jantung keluarga bangsawan naga hitam bergetar. Penguasa aula naga darah meminta bantuan. Apakah ada master? Tidak ada gunanya meminta bantuan. Bunuh. Luming minum dengan dingin, dan kekuatan tinjunya seperti pelangi. Dia berhembus ke penguasa istana naga darah. Hentikan. Tiba-tiba, dalam kehampaan, datang minuman besar. Pada saat yang sama, napas teror menyebar keluar. Di hadapan nafas ini, orang-orang dari keluarga bangsawan naga hitam tampaknya menghadapi teror yang tak terkalahkan. Beberapa dari mereka lemah dalam kultivasi dan langsung duduk di tanah. Di mata mereka, mereka penuh dengan kengerian dan ketakutan. Nafas ini, terlalu mengerikan, bahkan keadaan hitam, dan 3 tetua, menatap murid itu, ketakutan. Namun, Luming sepertinya tidak merasakan nafas ini, dan kekuatan tinjunya masih sama. Pukulan ini secara langsung mengalahkan pertahanan penguasa aula naga darah. Sebelum dia bisa bahagia, dia berteriak dan kepalanya meledak. Tuan aula naga darah, mati. Saat ini, sesosok muncul di kehampaan, seorang pemuda. Pria ini, dengan kulit hijau, menatap Luming dengan mata dingin. Nak, aku menyuruhmu berhenti, apa kamu tidak mendengarku? Pria muda itu memandang Luming dan berbicara dengan dingin. Aku mendengarmu, maaf, aku baru saja menyitanya, hentikan. Luming merentangkan tangannya, meremehkan jalan. Pada saat yang sama, dia melirik pemuda itu. Sebelum dia mulai, Luming menemukan pemuda itu, tetapi dia diam. Baru saja, apa yang tidak dia lakukan dengan seluruh kekuatannya adalah mencoba mencari tahu apa yang disembunyikan pemuda ini dalam kegelapan. Apa tujuannya? Itu sebabnya aku tidak melakukan yang terbaik. Aku menyimpannya sebagai kartu. Jika tidak, Luming meledak dengan seluruh kekuatannya, dan ada lusinan ahli di aula naga darah, yang tidak cukup untuk dibunuh oleh Luming dengan satu gerakan. Tampaknya pemuda di belakang aula darah naga. Sita, hentikan. Hehe,
Kamu sedang menuju kematianmu sendiri. Mata pemuda itu sangat dingin, menatap Luming, kesempatannya sangat dingin. Apakah kamu orang luar? Luming tiba-tiba berkata. Apa? Orang-orang di tempat kejadian terkejut. Orang luar. Sekarang, orang-orang di planet induk naga semua tahu bahwa ada banyak orang asing yang menyerang. Dalam legenda kuno, orang luar adalah iblis yang membunuh iblis mereka. Dikatakan bahwa pada zaman kuno, ibu bintang dari keluarga naga sangat makmur, dan kemudian diserbu oleh orang luar. Orang-orang kuat di bintang ibu dari keluarga naga, serta roh naga yang tak terhitung jumlahnya, terbunuh. Sekarang alien menyerang lagi. Orang naga di planet induk naga sangat sensitif. Dia sama dengan Luming dari luar. Sedikit wawasan, ya, aku orang asing. Kamu penduduk asli, berpalinglah kepada aku, dan kamu dapat hidup dengan perintah aku. Adapun kamu akan mati. Pemuda hijau mulai melihat keadaan kulit hitam dan lainnya, dan akhirnya memandang Luming, kesempatan untuk membunuh semakin tebal. Awalnya kamu berbalik dan langsung pergi, aku tidak bisa membunuhmu, tapi sekarang, aku hanya bisa meninggalkanmu. Luming berkata dengan ringan. Tujuan utamanya memasuki bintang ibu naga adalah untuk menemukan Xian Yanxing dan Qiu Yue, dan kemudian mendapatkan kesempatan untuk berlatih. Jika kekuatan yang kuat di alam semesta ini tidak dapat menyinggung, dia akan berusaha untuk tidak menyinggung mereka. Tetapi jika pihak lain ingin berurusan dengannya, dia tidak akan sopan. Apa? Kamu akan membunuhku? Hahaha, kamu adalah Dewa Raja 7 pemborosan berat. Pemuda hijau itu tertawa. Sebelum dia bersembunyi di kegelapan untuk menonton, kekuatan Luming, dia melihat dengan jelas. Dia mengakui bahwa Luming, dengan kultivasi Shen Wang Qizong, mampu membunuh keberadaan Shen Wang Jiuchong. Dia adalah sosok yang bangga, yang langka di antara penduduk asli. Tapi dibandingkan dengan dia, itu jauh dari itu. Dia adalah keberadaan kerajaan Tuhan, dan dia juga sosok yang sombong. Dengan kekuatan tempur Luming, mudah baginya untuk membunuh Luming. Apakah kamu tahu siapa aku? Aku adalah Tuhan-Tuhan, keberadaan yang perlu kamu nantikan. Pemuda hijau itu lalu berkata, nafas di tubuhnya lebih mengerikan, seperti gunung, menekan pikiran semua orang. Tuhan, Dewa Raja. Dia adalah Raja Dewa, orang yang tak terkalahkan dan kuat dalam legenda negara Raja Dewa. Orang-orang dari keluarga bangsawan naga hitam terkejut. Mereka memandang pemuda hijau dengan ekspresi mengerikan di wajahnya, dan hatinya dipenuhi gelombang. Bintang ibu naga belum dihidupkan kembali, alam Senjun, yaitu keberadaan legenda, hanya legenda kuno yang dapat dicapai. Pada saat itu, orang terkuat di planet induk keluarga naga hanyalah Dewa Langit ke-9. Bahkan negara Raja Dewa sangat boros. 3594. Bahkan sekarang, bintang ibu naga telah dihidupkan kembali selama 100 tahun. Dikatakan bahwa orang terkuat hanyalah puncak dari Raja Dewa, tetapi pemuda di depannya adalah Raja Dewa. Di mata mereka, ini adalah keberadaan yang tak terkalahkan, teroris yang tak tertahankan. Namun, wajah Luming masih sangat tenang. Apakah kamu ingin menjadi raja? Luming bergumam di dalam hatinya. Dia telah melihat bahwa budidaya pemuda kulit hijau adalah salah satu bagian terpenting dari Tuhan dan Raja. Berbicara secara logis, seharusnya tidak demikian. Karena kali ini, semua orang yang memasuki bintang induk keluarga naga pada dasarnya adalah 3 kebanggaan Raja Dewa. Seperti sekte Seng Wodao, kecuali Luming, semua orang yang datang ke sini adalah 3 tingkat Senjun, dan mereka yang lebih rendah dari Senjun hampir sama dengan Luming, yang memiliki kekuatan tempur yang kuat dan roh pemberontak. Pemuda di depannya hanya memiliki kultivasi yang sama dengan Luming. Entah dia sekuat Luming, atau dia terluka saat memasuki bintang ibu dari klan naga. Kini cederanya belum pulih sepenuhnya. Luming condong ke poin kedua. Tampaknya tidak mudah untuk masuk karena 18 titik lemah. Orang-orang yang datang telah membayar sejumlah harga. Seperti dia, mereka terluka dan tidak pulih ke puncak. Luming telah merasakan pencapaian pihak lain. Jika pihak lain adalah Raja Dewa dengan 3 tingkat keberadaan, berdasarkan kultivasi Luming saat ini, dia tidak boleh menjadi lawan. Tak perlu dikatakan, dia harus berbalik dan pergi. Tapi apakah God King berat? Dia tak kenal takut. Aku tidak peduli apakah kamu adalah Raja Dewa atau Raja Dewa. Sekarang keluar dari sini dan hiduplah. Jika tidak, ujung aula naga darah adalah akhirmu. Luming berkata dengan ringan. Ini sudah berakhir. Mendengar apa yang dikatakan Luming, orang-orang dari keluarga naga hitam tampak sengsara. Mereka tidak punya kesempatan. Raja Dewa ini mungkin akan menghancurkan mereka. Di mata mereka, meskipun Luming kuat, dia jelas bukan lawan dari Raja Dewa. Benar saja, wajah pemuda kulit hijau itu sangat dingin, menunjukkan kesempatan membunuh yang dingin, menatap Luming dan berkata, penduduk asli yang bodoh, aku tidak akan membunuhmu, aku akan menghapusmu, dan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Ledakan. Saat kata-kata itu jatuh, pemuda hijau itu memberikan tangannya. Di telapak tangannya, cahaya hijau memenuhi tangannya, membentuk cahaya pedang hijau, yang menembus dantian Luming.
Dia ingin langkah untuk menghancurkan inti bintang Luming dan menjadikan Luming sebagai orang buangan. Kecepatan cahaya pedang hijau luar biasa dan mengeluarkan bau korosi. Racun. Luming mengerutkan kening, dan kemudian memicu kekuatan tempur 5 kali dari formula kata perang, dan mengilhami setetes darah primitif kelima. Segera, lapisan sisik naga muncul di tubuhnya, dan tinjunya juga ditutupi oleh lapisan sisik naga. Tentu saja, ini adalah niat Luming. Dia bisa menyembunyikan sisik naga di bawah kulitnya dan tidak menunjukkannya. Ledakan. Luming meledakkan tinjunya, menuju cahaya pedang hijau. Di luar kemampuan seseorang. Pemuda hijau mencibir, tetapi wajahnya berubah sebelum dia berbicara. Karena tinju Luming bertabrakan dengan lampu pedang hijau, dan kemudian lampu pedang itu runtuh dan menghilang menjadi tak terlihat. Apakah ini kekuatan kerajaan Tuhan? Tidak terlalu banyak. Luming meremehkan jalannya. Kamu baru saja menyembunyikan kekuatanmu. Pemuda kulit hijau itu minum dengan dingin, tetapi di dalam hatinya, sebenarnya sangat terkejut. Meskipun dia hanya gerakan acak, itu cukup untuk dengan mudah membunuh keberadaan Shen Wang Jiuxiong. Ada kesenjangan besar antara negara bagian Shenjun dan negara bagian Shen Wang. Tapi Luming mematahkan serangannya. Sungguh luar biasa bahwa kekuatan seperti itu muncul pada seseorang dengan 7 tingkat Raja Dewa. Bahkan di luar, jumlahnya tidak banyak. Tampaknya penduduk asli bintang Ibu Naga juga memiliki beberapa bakat. Ledakan. Luming terlalu malas untuk berbicara omong kosong dan langsung membunuh pemuda hijau itu. Nak, aku hanya menembak sesuka hati. Bahkan jika kamu menyembunyikan kekuatanmu, kamu akan mati. Minuman dingin pemuda kulit hijau, tubuh yang kuat, semuanya meledak. Kekuatan ilahi yang kuat, penuh dengan rasa kuno dari kelaparan yang hebat. Faktor kekuatan ilahi yang asli, 4 kebangkitan. Tebakan Luming benar, dia memiliki 3 kultivasi Shenjun, tetapi ketika dia memasuki bintang induk keluarga naga, dia diserang oleh Wan Longyin. Meskipun dia cukup beruntung untuk masuk, dia terluka parah. Meskipun dia pulih dengan cepat, dia hanya pulih ke tingkat pertama kultivasi Shenjun. Namun, meskipun kultivasinya hanya satu bagian penting dari Raja Dewa, faktor kekuatan dewa aslinya dan berbagai seni rahasia masih dapat mengirimkan kekuatan yang menakutkan. Dia bisa membunuh Luming dan mendapatkannya. Wah. Kekuatan sihir hijau berubah menjadi gelombang pedang hijau, yang membunuh Luming seperti badai. Di langit, gelombang pedang hijau lebat. Darah primitif. Jantung Luming bergerak, setetes darah primitif lengkap itu, juga terinspirasi, biarkan kekuatan Luming melonjak, boom. Ledakan. Serangan Luming sangat sederhana. Tinjunya melambai, langit bergetar, dan energi kekerasannya menghancurkan gelombang pedang hijau ini satu persatu. Kemudian, Luming dengan cepat menuju pemuda hijau, kekuatan tinju yang mengerikan, berguling ke pemuda hijau. Kekuatan ilahimu. Pemuda hijau itu benar-benar ketakutan. Kekuatan Luming sangat mengerikan sehingga dia mengalahkan kekuatan sucinya berdasarkan kultivasi 7 kali lipatnya. Dia adalah kekuatan dewa dari kerajaan dewa, dan dia telah dibangunkan 4 kali oleh faktor kekuatan dewa asli, yang tidak dapat menahan serangan Luming. Tahukah kamu, dia bukan Tuhan biasa, tapi pria yang sombong. Wan Feng bunuh. Pemuda hijau meraung dan bersinar. Kemudian tawon seukuran kepalan tangan muncul dan terbang menuju Luming. Ruang di sekitar Luming benar-benar diblokir. Inilah rahasia asli awet muda kulit hijau. Setiap tawon penuh racun dan kuat. Mundur. Semua orang di keluarga naga hitam terkejut dan mundur dengan panik. Mereka mundur jauh dan tidak berani tinggal di dekatnya. Tawon beracun tak terbatas bergegas ke Luming. Mengaum. Tinju Luming meledak dan menyapu kekosongan. Satu tawon meledak dan berubah menjadi kabut hijau. Namun, setelah tawon berubah menjadi kabut hijau, mereka jatuh dan berubah menjadi tawon lagi, membunuh Luming. Hahaha, kamu tidak bisa menghancurkan lebah beracunku. Mati untukku. Pemuda hijau itu meraung ganas. Itu masih terlalu rendah. Luming menghela nafas. Kultivasinya, bagaimanapun, dipulihkan ke tingkat ke-7 dari Raja Dewa, dan sisi lain, bagaimanapun, sama dengan Raja Dewa. Alasan utamanya adalah pihak lain juga merupakan Tian Jiao teratas. Jika Raja Dewa biasa adalah 1, dia akan dibunuh oleh Luming. Kultivasinya rendah, dan kekuatannya tidak cukup kuat, sehingga mereka tidak bisa mematahkan skill rahasia asli pihak lain. Tapi pihak lain memiliki keterampilan rahasia asli, Luming tidak punya. Jika dipikir-pikir, kamu akan melihat sepatu bot pemadam angin. Sekarang, Luming tidak berani menggunakan terlalu banyak seni rahasia asli. Dia hanya bisa menggunakan 1 atau 2 dari mereka. Yang paling cocok adalah berurusan dengan pemuda kulit hijau dan sepatu bot pemadam angin. Sepatu bot Luming menyatu dengan kakinya. Tubuh Luming seperti Fata Morgana dan menghindari lebah beracun. 3595. Diintegrasikan dengan sepatu bot pemadam angin, Luming tampaknya diubah menjadi embusan angin segar, dan kecepatannya meningkat tajam. Selain itu tidak terlihat dan tidak dapat diprediksi.
Melihat serangkaian ilusi muncul, Luming telah menghindari serangan lebah beracun, dengan cepat mendekati pemuda hijau itu, dan kemudian kakinya seperti cambuk baja, tersapu. Udara meledak, dan momentumnya seperti air pasang, saling menyapu. Sepatu bot pemadam angin tidak hanya dapat mempercepat kecepatan, tetapi juga memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan. Selain itu, kekuatan Luming untuk merangsang darah primitif Tuhan membuat pukulan ini menakutkan. Begitu wajah pemuda berkulit hijau itu berubah, dia banyak minum, dan lampu hijau meledak. Di depannya, ada seekor lebah beracun yang sangat besar, yang ratusan kali lebih besar dari lebah beracun lainnya. Jarum beracun di mulutnya mengeluarkan cahaya dingin, yang jelas beracun. Namun, Luming tidak takut dan menyerang tanpa henti. Raungan sengit, getaran kehampaan, dan kekuatan volume yang ganas, lebah beracun yang besar, meskipun jarum berbisa menusuk kaki Luming, tidak merusak pertahanan Luming sama sekali. Kaki Luming tidak hanya sepatu bot melawan angin, tetapi juga ditutupi sisik naga. Sebaliknya, itu adalah tawon yang meledak. Tubuh pemuda kulit hijau sok gila, kembali tiba-tiba mundur. Membunuh. Minuman Luming, momentum seperti orang gila, melangkah keluar, telah muncul di atas pemuda hijau, dan satu kaki lagi dihancurkan. Ledakan. Kedua pria itu kembali bertabrakan. Pemuda hijau itu dikalahkan, dan tubuhnya seperti meteorit, menabrak tanah. Tapi seluruh tubuhnya mengeluarkan cahaya hijau, di dekat tanah, menyeret dirinya sendiri. Sial, seberapa kuat itu? Pemuda hijau itu ketakutan, hatinya kosong, dia tidak berani melawan, dia meledak dengan gila dan bergegas ke satu sisi. Kekuatan Luming berada di luar imajinasinya, tidak terbayangkan bahwa Luming begitu kuat. Secara khusus, tubuh Luming sekuat binatang primitif. Nak, jika aku tidak sembuh, aku akan membiarkanmu hidup dulu. Ketika aku kembali dari lukaku, itu akan menjadi waktu kematianmu. Pemuda hijau meraung dan berlari ke depan. Dia sekarang hanya dikembalikan ke Raja Dewa 1 berat, dan yang lainnya ke Raja Dewa 3, tamparan dapat membunuh Luming. Apa aku mengizinkanmu pergi? Luming berbicara dengan dingin dan menginjak kakinya, menyusul pemuda hijau itu dalam sekejap. Kamu ingin membunuhku, meskipun kekuatanmu lebih baik dariku, kamu ingin membunuhku, mimpi. Pemuda hijau meraung. Memang, kekuatan Luming ada di atasnya dan dapat menekannya, tetapi menekan dan membunuh adalah hal yang sama sekali berbeda. Luming tidak bisa membunuhnya karena dia ingin melarikan diri. Apakah itu? Namun, Luming mencibir, dan kemudian, di atas kepala Luming, bel muncul. Keahlian rahasia asli, lonceng surga jahat. Bel bergemerincing gelombang. Bel cincin Tianxi, dan serangan tak terlihat menutupi pemuda hijau. Ini serangan jiwa. Tubuh pemuda kulit hijau itu bergetar, gerakannya tidak bisa tidak berhenti, ekspresi wajahnya merah. Tidak, serangan jiwa. Bocah ini memiliki dua jenis rahasia asli. Pemuda hijau meraung di dalam hatinya dan sangat cemas. Dia ingin bertarung dengan sekuat tenaga, tetapi sudah terlambat. Bayangan kaki membesar tak terhingga di depannya dan membombardir wajahnya dengan ganas. Jiwanya dipengaruhi oleh lonceng kejahatan surgawi, dan kekuatan sucinya berhenti sejenak. Dia tidak memiliki kemampuan pertahanan sama sekali. Menyentuh. Luming memukul wajah pemuda hijau itu dengan satu kaki. Pemuda hijau itu berteriak, dan tubuhnya terbang keluar. Separuh kepalanya meledak dan rusak parah. Melarikan diri. Pemuda hijau belum mati. Mereka gila dan ingin melarikan diri. Tetapi, gemerincing. Lonceng roh jahat berbunyi lagi, dan dia diserang dan ditusuk. Jiwanya bukanlah harta tanpa serangan kekuatan pertahanan, tetapi masih sulit untuk sepenuhnya memblokir serangan lonceng kejahatan surgawi, yang telah sangat terpengaruh. Tidak. Pemuda hijau itu meraung ketakutan. Pada saat berikutnya, serangan mengerikan menghantam kepalanya lagi. Kali ini, kepalanya benar-benar terbuka dan jiwanya dihancurkan oleh energi kekerasan. Pemuda hijau, jatuh. Di langit, Luming menarik napas, dan dengan cepat menyebarkan lonceng surga yang jahat dan sepatu bot penghilang angin. Mengontrol dua jenis seni rahasia asli pada saat yang sama menghabiskan terlalu banyak tenaga. Meskipun dia mengendalikan 11 jenis kekuatan ilahi, bagaimanapun juga, dia hanya memiliki budidaya 7 kali lipat dari Raja Dewa. Baru saja dia menggunakan dua jenis seni rahasia asli untuk menyerang beberapa kali, dan kekuatannya hampir habis. Untungnya, pihak lain hanya satu orang. Jika ada beberapa orang, Luming tidak berani menggunakannya seperti ini. Aku ingin pulih dari cedera secepatnya. Aku rindu rumus mengukur kata. Luming menghela nafas. Dulu, ada rumus untuk mengukur kata, yang bisa disimpan jauh-jauh hari, dan tidak takut kekuatan suci akan habis, sehingga bisa meledak dengan bebas. Akan menyanjung ibuku di masa depan. Di lautan ilmu, rima kata takaran adalah senandung dingin penuh kebanggaan. Luming tersenyum pahit. Saat ini, Aula Naga Darah dan keluarga naga hitam tercengang dan kaget melihat Luming. Orang kuat yang menakutkan di kerajaan Tuhan dibunuh oleh Luming. Mengerikan,
Mengerikan. Pada saat ini, Luming tampaknya telah menjadi dewa, seolah-olah reinkarnasi dari naga primitif. Butuh waktu lama bagi mereka untuk bereaksi. Secara khusus, orang-orang di Aula Naga Darah pucat dan menggigil. Mereka takut. Aku khawatir Luming akan membunuh mereka dalam kemarahan. Adapun pelariannya, aku tidak berani melihat adanya teror di kerajaan Tuhan. Apakah kamu telah dibunuh? Kemana mereka bisa pergi? Mereka hanya bisa menonton dengan ngeri, menunggu Luming jatuh. Lu, senior. Pada saat ini, Heizu terbang mendekat, mengepalkan tinjunya ke arah Luming dan tergagap. Luming hanyalah seorang pemuda dengan ibunya. Heizu, kamu dan aku seumuran, jangan panggil aku lebih tua. Luming berkata sambil tersenyum. Seumuran. Kepala negara bagian hitam agak kacau, cara, lu. Lu kakak laki-laki, orang Aula Naga Darah ini, bagaimana harus menghadapinya? Melihat mata naga. Sisa Aula Naga Darah, tubuh mereka bergetar dan jantung mereka berdetak lebih cepat. Mereka tahu bahwa waktunya akan tiba untuk menentukan nasib mereka. Mengapa kamu beralih ke pria itu sekarang? Luming bertanya, mengacu pada pemuda hijau. Belum lama ini, pihak lain tiba-tiba datang. Meskipun kami tahu bahwa dia adalah orang luar, bagaimana kekuatan pihak lain bisa begitu kuat sehingga dia mencapai kerajaan Tuhan dan penguasa kuil ditekan olehnya, jadi dia harus menyerah. Seorang lelaki tua dari Aula Naga Darah dengan berani berkata. Oh. Luming mengangguk dan berkata, kamu bisa mengikuti keluarga Heilong, bekerja sama dengan keluarga Heilong dan membantuku dengan pekerjaanku. Aku bisa menyelamatkan hidupmu. Terima kasih karena tidak membunuh. Terima kasih banyak. Tanpa diduga, orang-orang di Aula Naga Darah menyerah dan menyerah secara langsung, yang di luar dugaan Luming. Tanpa diduga, itu sangat mulus sehingga mereka mengira pihak lain akan memperjuangkannya. 3596. Bahkan, itu juga normal. Sebelum pemuda hijau itu menjadi orang luar, mereka harus menggunakan satu sama lain. Tapi di mata mereka, Luming adalah bintang ibu naga, dan kekuatannya sangat kuat. Orang yang bergabung dengan bintang ibu naga lebih baik daripada mereka yang pergi ke luar negeri, jadi mereka setuju saja. Langkah selanjutnya adalah membersihkan medan perang. Luming tidak perlu menunggu lama. Dia kembali ke kamarnya, duduk bersila, dan menjalankan formula rahasia langit dan bumi. Udara langit dan bumi berkumpul dengan gila-gilaan dan diserap oleh Luming. Kekuatan ilahi dalam inti bintang Luming dengan cepat terisi. Saat kekuatan suci dipulihkan ke puncaknya, Luming menyelesaikan latihannya. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada orang-orang yang masuk keluar. Ngomong-ngomong, lihat batu giok ajaib itu. Memikirkan hal ini, Luming mengeluarkan giok mimpi dan memasuki area publik dari ruang mimpi. Berhasil. Mata Luming cerah. Batu giok mimpi, yang layak dimurnikan oleh istana surga mimpi, sungguh luar biasa. Bahkan segel naga tidak dapat memblokirnya dan masih dapat berkomunikasi dengan berita. Ketika Luming pertama kali datang, dia berpikir bahwa giok mimpi tidak dapat digunakan, jadi dia tidak menggunakannya. Tapi tempat umum, tenang. Hanya sedikit orang yang bertanya tentang memasuki bintang ibu naga. Jelas, orang-orang ini tidak memasuki bintang ibu naga, tetapi tidak ada yang menjawab. Tidak ada yang keluar untuk menjelaskan situasi internal bintang ibu naga. Bukankah beberapa orang memasuki bintang ibu naga dan semuanya mati? Luming berpikir, tapi kemudian menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Melihat pemuda hijau itu, Luming tahu bahwa semua orang yang tidak bisa masuk sudah mati. Meski pemuda hijau itu pria yang sombong, kekuatannya rata-rata. Dia lahir dari ras, bukan ras besar. Aku khawatir banyak Tian Jiao di daftar Wanzu Hong Huang lebih baik daripada yang hijau. Jika anak muda hijau berhasil masuk ke bintang ibu naga, pasti banyak orang yang sudah masuk ke bintang ibu naga. Tapi tidak ada yang berbicara di area publik. Luming berspekulasi bahwa orang-orang ini tidak sengaja berbicara. Sekarang, alasan pertama mengapa naga tidak mau pulih adalah karena dia tidak ingin diekspos. Lagi pula, ada begitu banyak kekuatan di alam semesta Hong Huang. Banyak kekuatan memiliki musuh satu sama lain. Jika kamu memberitahu posisi kamu dan mengekspos posisi kamu, kamu mungkin menjadi sasaran orang lain, yang sangat berbahaya. Jadi tidak ada yang berbicara sampai cederanya pulih. Yang kedua adalah, seperti Luming, dia memiliki peninggalan dan bisa mendapatkan peluang besar di reruntuhan. Secara alami, tidak dapat dikatakan baik untuk menyimpannya dan menikmatinya secara perlahan. Luming berspekulasi bahwa setelah beberapa waktu, setelah semua luka pulih sepenuhnya, area publik akan menjadi ramai. Kemudian, Luming bisa belajar banyak darinya. Singkirkan giok impian, Luming keluar dari pintu. Saat ini, medan perang yang disebabkan oleh perang sebelumnya telah dibersihkan. Kakak Lu. Heizu datang dan mengepalkan tangan. Kakak Heizu, ada sesuatu yang Luming ingin minta bantuanmu. Lu Mingdao. Kakak Lu, tolong katakan bahwa Heizu akan melakukan yang terbaik. Jalan Negara Hitam.
Aku ingin meminta keluarga Heilong untuk membantu aku menemukan dua orang. Dengan itu, Lu Ming mengeluarkan dua jimat batu giok dan memasukkan kekuatan sihirnya. Segera, dua sosok muncul. Kedua sosok ini adalah sosok Qiu Yue dan Xie Nianxing. Lu Ming ingin orang-orang dari keluarga Heilong membantu mereka mencari tahu tentang Qiu Yue dan Xie Nianxing. Ini juga tujuannya untuk berpura-pura menjadi penduduk asli bintang ibu naga. Dia dapat menggunakan penduduk setempat untuk menemukan Qiu Yue dan Xie Nianxing. Bintang ibu dari keluarga naga sangat besar dan luas, dan di sini, sangat sulit untuk menemukan orang sendirian. Tidak diragukan lagi, itu adalah jarum di tumpukan jerami. Dengan bantuan penduduk lokal bintang ibu naga, jauh lebih mudah untuk menemukannya. Kakak Lu, jangan khawatir. Keluarga Heilong akan melakukan yang terbaik untuk menemukannya. Blackstead mengangguk. Terlebih lagi, selama periode waktu ini, tanyakan tentang situasi di sekitarnya dan lihat apa yang terjadi pada pasukan lain. Kata Lu Ming. Bagus, tidak masalah. Heizu mengangguk lagi dan lagi. Dia telah sepenuhnya ditaklukkan oleh kekuatan Lu Ming, dan Lu Ming adalah penduduk asli bintang induk naga. Menurutnya, Lu Ming pasti jenius yang unik di bintang induk naga. Sebelumnya, darah Lu Wei bahkan lebih kuno. Setelah memberikan dua jimat giok ke Heizu, Lu Ming terus kembali ke kamarnya, mengeluarkan sejenis obat ajaib, menelannya dan mulai memurnikannya. Prioritas utama adalah memulihkan kultivasi sesegera mungkin. Hanya ketika kultivasi pulih sepenuhnya, kita dapat memiliki kepercayaan diri yang cukup. Di Senyao, energi kehidupan yang melimpah dituangkan ke dalam tubuh Lu Ming, dan kemudian ke 11 inti bintang untuk memulihkan inti bintang Lu Ming. Setelah pemurnian, Lu Ming mengeluarkan yang lain. Bagaimanapun, sebelum itu, Lu Ming mendapatkan hampir 200 Senyao di lembah naga hitam. Obat Tuhan, cukup makan. Waktu, hari demi hari. Segera, 10 hari berlalu. Dalam 10 hari, Lu Ming telah memurnikan lusinan Senyao. Dengan bantuan energi kehidupan yang kuat, kultivasi Lu Ming telah pulih dengan cepat. Dewa Raja 8, Dewa Raja 9. Meskipun, semakin lambat pemulihannya, tetapi dalam 10 hari, kultivasi Lu Ming masih pulih hingga batas 9 tingkat Raja Dewa. Hanya satu langkah lagi dia bisa pulih ke alam Raja Ilahi. Permukaan 11 inti menjadi halus kembali. Ada sedikit retakan di permukaan. Hanya beberapa yang tersisa. Selama beberapa retakan ini diperbaiki sepenuhnya, pencapaian Lu Ming dapat dikembalikan ke Raja Dewa. Lebih cepat dari yang kukira. Paling lama dalam 10 hari, aku akan bisa pulih dengan aman. Lu Ming tersenyum. Cederanya sangat serius, terutama masalah inti bintang, sulit diperbaiki. Tapi lingkungan kultivasi bintang ibu naga terlalu bagus. Meski begitu, Lu Ming mengira butuh setidaknya 2 tahun untuk pulih. Tapi sekarang dengan ramuan ajaib ini, Lu Ming dapat mempersingkat waktu pemulihan dalam sebulan, yang sangat merugikan. Tentu saja, langkah perbaikan terakhir juga yang paling sulit. Lu Ming memperkirakan akan memakan waktu sekitar 10 hari. Keluarkan obat ajaib dan lanjutkan pemurnian. Saat ini, ada dua sosok, dengan kecepatan yang sangat cepat, menuju keluarga naga hitam. Ini adalah dua pemuda dengan kebanggaan di mata mereka. Mereka memakai baju besi merah terbakar. Di baju besi, mereka dalam kobaran api. Suhunya luar biasa dan udara yang terbakar mendesis. Keluarga naga hitam akan datang. Keluarga Heilong ini juga menguasai sebuah situs yang disebut Lembah Heilong, yang masih merupakan barang tanpa pemilik. Haha, lembah naga hitam ini harus dikendalikan oleh orang Hu. Peninggalan pada bintang ibu dari kebangsaan naga benar-benar menakjubkan. Ramuan ajaib ada di mana-mana, dan ada banyak kesempatan. Berlatih di sini 100 kali lebih cepat daripada di tanah suci kebangsaan Hu. Haha, bintang ibu dari keluarga naga lahir di masa awal langit dan bumi, dan telah disegel selama bertahun-tahun. Setelah pulih, itu akan luar biasa. Kedua pemuda itu mengobrol. 3597. Dua pemuda berkebangsaan Hu, mengobrol dan terbang, segera datang ke area keluarga Heilong. Siapa? Berhenti. Minuman besar, beberapa sosok muncul, menghalangi di depan dua pemuda api Hu. Angka-angka ini berasal dari Aula Naga Darah. Aula Naga Darah telah diambil alih oleh Lu Ming dan bekerja sama dengan keluarga bangsawan Heilong. Beberapa ahli penjaga Aula Naga Darah di sekitar keluarga bangsawan Heilong. Ketika mereka melihat pemuda berkebangsaan Hu datang, mereka secara alami menghentikannya. Apakah kamu dari keluarga naga hitam? Tanya seorang pemuda berkebangsaan Hu. Boleh dikatakan. Seorang pria besar di Aula Naga Darah menjawab. Bagus sekali, kembali untuk menyampaikan pesan, biarkan keluarga bangsawan Heilong menyerahkan lembah naga hitam, dan kemudian menyerah untuk membantu kami orang Hu menangani urusan. Dengan cara ini, keluarga Heilong bisa hidup. Seorang pemuda berkebangsaan Hu itu dingin. Kalau tidak, semuanya hilang. Pemuda berkebangsaan Hu lainnya menambahkan sebuah kalimat. Setelah mengatakan itu, dua badan pemuda berkebangsaan Hu api, mengirimkan nafas yang mencengangkan.
Nafas bergulir, seperti Jenderal Tianwei, biarkan beberapa master istana naga darah menghadapi perubahan gila, bola balik, seteguk muncrat darah. Kerajaan Tuhan. Orang-orang di aula naga darah terkejut. Kembalilah dan ceritakan kisahnya. Seorang pemuda berkebangsaan Wu melambaikan tangannya sesuka hati. Pergi. Beberapa pria besar di aula naga darah dengan cepat mundur dan kembali ke keluarga naga hitam. Konon keluarga naga hitam hanyalah kekuatan kecil, dan yang paling kuat adalah Raja Wukong. Perjalanan ini akan sangat mudah. Ya, tempat ini tidak ditempati. Kami orang Hu beruntung. Setelah merebut lembah naga hitam, kami memiliki 2 reruntuhan untuk dijelajahi. 2 pemuda berkebangsaan Hu mengobrol sesuka hati dan terus bergerak, dan segera naik ke langit keluarga bangsawan Heilong. Saat ini, keluarga Heilong sudah menjadi lautan manusia. Para ahli berkumpul dan mengawasi kedua pemuda Hu. Apa yang diinginkan orang-orang ini? Apakah kamu masih ingin melawan? Seorang pemuda berkebangsaan Hu terkejut. Jika mereka benar-benar ingin mati, aku tidak keberatan memberi mereka tumpangan. Pemuda berkebangsaan Hu lainnya memiliki suara dingin, dan cahaya dingin melintas di matanya. Di bawah, Lu Ming juga melihat 2 pemuda berkebangsaan Hu. Sebelum itu, dia berlatih. Dia menerima pesan dari Heizu bahwa seseorang telah membunuh pintu itu lagi. Lu Ming hanya bisa mengakhiri penutupan. Sekarang, lembah naga hitam dianggap sebagai tanah harta karunnya sendiri oleh Lu Ming. Bagaimana itu bisa diberikan kepada orang lain? Jika kamu menginginkan lembah naga hitam, mereka semua adalah musuhnya. Tuhan dan Raja itu ganda. Pengetahuan Lu Mingling tentang kedua pemuda itu mengungkapkan bahwa mereka memiliki kultivasi ganda antara Tuhan dan Raja. Ini sedikit rumit. Lu Ming mengerutkan kening. Meskipun selama periode waktu ini, kultivasinya dikembalikan ke Shenwang Jiuxiong, yang jauh lebih baik daripada saat dia bertarung dengan pemuda berkulit hijau. Namun, ada juga celah besar di antara keduanya. Shenwang Erzong dapat dengan mudah membunuh Shenwang Yihong. Jika dia Shenwang Erzong biasa, Lu Ming tidak perlu khawatir tentang itu. Dengan kekuatan bertarungnya saat ini, dia bisa dengan mudah dibunuh. Namun, tidak satupun orang yang bisa datang ke sini adalah orang biasa. Mereka adalah kebanggaan kekuatan utama. Secara khusus, Tian Jiao dalam daftar Wan Zu Hong Huang lebih kuat. Aku hanya tidak tahu dari ras mana kedua orang ini berasal. Ledakan. Kedua pemuda berkebangsaan Hu itu tidak sopan untuk melepaskan nafas. Napas ganda Tuhan dan Raja menembus langit keluarga Heilong, membuat area ini penuh dengan tekanan yang mengerikan. Orang-orang dari keluarga Heilong dan Blood Dragon Palace tampaknya memiliki gunung besar di punggung mereka. Lebih baik dari bocah hijau sebelumnya. Itu orang luar. Keadaan hitam dan lainnya terlihat sangat jelek. Sangat mudah untuk merasakan bahwa 2 anak muda di depan kita lebih baik daripada yang hijau 10 hari yang lalu. Lu Ming, bisakah kamu bertarung satu sama lain? Serahkan lembah naga hitam, jika tidak, hancurkan. Seorang pemuda berkebangsaan Hu minum dengan dingin, membunuh kesempatan dengan dingin, membiarkan manusia berubah warna. Heizu dan yang lainnya diam dan menatap Lu Ming. Di hadapan musuh seperti itu, kami hanya bisa memberikannya kepada Lu Ming. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Apakah kamu orang asing? Dari ras apa kamu berasal? Lu Ming membuka mulutnya, pertama cari tahu asal-muasal pihak lain. Hanya penduduk asli, bahkan jika aku mengatakannya, kamu tidak tahu. Mata api pemuda Wu seterang listrik, menyapu Lu Ming. Katakan dan dengarkan, aku pernah membaca pengantar untuk semua kelompok etnis di Tianwei dalam sebuah buku kuno. Lu Mingdao. Karena kamu ingin mendengarnya, izinkan aku memberitahu kamu bahwa kami berasal dari suku Hu, ras yang kuat dalam daftar Wan Zu Hong Huang. Di seluruh alam semesta Hong Huang, kami adalah ras terkuat teratas. Apakah kamu mengerti? Api suara dingin pemuda Wu, wajah bangga. Ternyata itu adalah kewarganegaraan Wu, peringkat 10.000 dalam daftar Wan Zu Hong Huang, dan baru saja bisa naik ke daftar Wan Zu Hong Huang. Hati Lu Ming tergerak. Dalam giok mimpi, Lu Ming telah melihat pengenalan semua ras dalam daftar Wan Zu Hong Huang. Begitu pihak lain mengatakannya, dia tahu dengan jelas. Ternyata itu adalah kebangsaan Wu. Aku membacanya di buku-buku kuno. Sepertinya hanya ada 1010 orang di masa lalu. Setelah runtuhnya klan naga, kamu akan memiliki kesempatan untuk memanjat. Jika tidak, kamu akan melakukannya tidak memenuhi syarat untuk masuk dalam daftar ribuan bangsa pada masa banjir dan kelaparan. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Memang, puluhan tahun yang lalu, ketika klan naga berada di puncaknya, suku Wu tidak memenuhi syarat untuk masuk dalam daftar ribuan kelompok etnis dalam kelaparan hebat. Setelah keruntuhan naga, kekuatan penurunan, dari daftar Wan Zu Hong Huang, orang-orang api Wu memiliki kesempatan untuk naik. Nak, kamu ingin mati. Seorang pemuda berkebangsaan Wu minum dengan dingin dan mengirimkan kesempatan membunuh dengan dingin. Orang-orang berkebangsaan Wu selalu bangga menjadi ras dalam daftar ribuan bangsa.
Mereka benci diberitahu bahwa mereka mendaki gunung dengan mengambil barang murah. Sekarang, seorang aborigin berani mengatakannya dan mencari kematian. Ledakan. Kebangsaan Wu api muda melangkah keluar dari langit, dan suhu di udara meningkat tajam. Nyala api yang mengerikan, menyebar dan turun, menuju Luming dan banyak orang dari keluarga naga hitam. Dia ingin mengubah orang-orang ini menjadi abu. Luming bangkit dari langit dan mengepalkan tinjunya. Kekuatan tinjunya menembus udara dan langsung memadamkan nyala api. Dewa Raja Sembilan berat. Dua anak muda berkebangsaan Wu sedikit terpana. Mereka mendapat kabar bahwa orang terkuat dalam keluarga naga hitam tampaknya hanya memiliki 5 dewa. Tanpa diduga, ada Raja Dewa 9. Tapi keduanya segera menyeringai muram. Di mata mereka, tidak ada orang yang bisa mengalahkan kematian dengan satu tamparan. Nak, mati untukku. Pemuda api Wu yang memulai sebelumnya minum dengan dingin dan menamparkan Luming dengan tamparan. Api ungu memenuhi telapak tangannya, dan suhunya bahkan lebih menakjubkan. Nyala api yang mengerikan ini saja dapat membakar keberadaan Raja Umum Jiuchong. Ini tidak cukup. Luming meraung, memicu 5 kali kekuatan tempur dari kode perang. Kekuatan sihir pecah secara menyeluruh. Pada saat yang sama, itu mengilhami kekuatan darah primitif, dan memukul lawan dengan satu pukulan. Langkah ini, selain tidak menggunakan seni rahasia asli, Luming hampir habis-habisan. Dia ingin membunuh pihak lain dengan petir ketika pihak lain membencinya. Hati-hati. Pemuda lain berkebangsaan Hu, merasakan kengerian tinju Luming, memberikan raungan terkejut dan marah, dan bergegas menuju Luming dengan gila. 3598. Tian Jiao, warga negara Hu lainnya, merasakan kekuatan ledakan Luming dan meraung marah. Dia bergegas langsung menuju Luming. Dalam proses bergegas keluar, tubuhnya tumbuh dengan cepat dan akhirnya berubah menjadi kelabang raksasa dengan panjang lebih dari 1000 meter. Kelabang penuh dengan api, dikelilingi oleh cakar api yang ganas. Setelah berubah menjadi kelabang, cakar api di sekitar tubuhnya benar-benar terbang keluar secara langsung. Itu seperti pedang api dan memotong Luming. Kecepatannya luar biasa. Luming mengerutkan kening, tinjunya terus mengayun, dan tinjunya meledak. Dia maju untuk bertarung dengan cakar api. Ledakan, ledakan. Serangkaian ledakan meledak. Pada awalnya, pemuda berkebangsaan Hu juga merespon. Dengan raungan, kekuatan kekerasan pecah dan bergegas ke Luming untuk bertarung dengan kekuatan tinju Luming. Sua. Tubuh Luming melayang kembali. Sialan, bocah ini menyembunyikan kekuatannya. Pemuda api Wu mulai minum dingin. Dia benar-benar ketakutan. Dia membenci pihak lain sekarang. Dia tidak menyangka pihak lain memiliki kekuatan yang begitu kuat. Jika Tian Jiao, klan Hu lainnya, tidak menyerangnya tepat waktu, dia mungkin telah dibunuh oleh pihak lain secara sembarangan. Di bawah ketakutan ada kemarahan, kemarahan tanpa akhir. Nak, aku akan mencabik-cabikmu. Kelabang api meraung, dan tubuhnya mulai berubah menjadi kelabang api besar. Ini bukan rahasia fisik, tapi noumenon mereka. Dua tubuh kelabang api berkelok-kelok, diisi dengan api yang luar biasa, untuk membunuh Luming. Cakar mereka yang tajam, berubah menjadi pedang, menebas tanah dan membuat raungan yang mengerikan. Ayo. Telapak tangan Luming kosong dan memegang, dan senjata ajaib muncul. Untuk menghadapi dua orang Hu Tian Jiao, lebih tepat menggunakan senjata basen, karena kebangsaan Hu adalah sejenis tipe dengan kulit tebal dan pertahanan yang kuat, yang membutuhkan seni rahasia asli dengan kekuatan serangan yang kuat. Wah, wah. Segera setelah senapan diguncang, serangkaian tombak meledak dan meledak di cakar api. Luming menggunakan senjata ajaib, menerbangkan cakarnya, dan membunuh kelabang api. Membunuh. Minuman kelabang api, tubuhnya bersinar seperti logam. Seluruh tubuh, seperti pedang api merah, menebas ke arah Luming. Langkah ini berisi rahasia asli dari pihak lain. Luming dapat melihat dengan jelas bahwa keterampilan rahasia asli pihak lain adalah gumpalan panas, yang menyatu dengan tubuh pihak lain, dengan kekuatan luar biasa. Sungai senjata yang panjang. Luming memegang senjatanya, dan aliran senjata yang panjang muncul, bertabrakan dengan tubuh pihak lain. Ledakan, ledakan. Ledakan itu terus-menerus, dan kedua belah pihak saling bertarung terus-menerus. Akhirnya, raungan sengit keluar. Luming dan kelabang api mundur ratusan mil bersama. Sungguh kekuatan yang luar biasa, gagak api yang ganas. Mata Luming sedikit menyipit. Omong-omong, ini adalah kedua kalinya dia bertarung dengan balapan di daftar Wan Zu Hong Huang. Untuk pertama kalinya, itu menjadi kebanggaan beberapa dukun. Namun, metode klan penyihir itu aneh, dan mereka menyerang jiwa. Mereka hanya tertahan oleh lonceng Tianxi Luming, yang tidak mencerminkan kekuatan mereka sendiri. Sekarang, untuk kedua kalinya, Luming bertarung dengan Tian Jiao, ras di daftar Wan Zu Hong Huang, dan akhirnya menyadari kekuatan ras yang kuat ini. Kekuatan pihak lain luar biasa, jauh melampaui rata-rata ras. Tian Jiao dari Sekte Seng Ho Dao jelas bukan lawan dari Tian Jiao dari kebangsaan Hu.
Semakin kuat rasnya, semakin baik darahnya, semakin kuat kekuatan dan bakatnya, karena ras ini lebih dekat dengan dewa primitif. Secara khusus, beberapa ras teratas dalam daftar Wanzu Honghuang bahkan lebih menakutkan. Misalnya, sekitar 8 malaikat bersayap dan 10 malaikat bersayap terlahir dengan bakat luar biasa. Mereka kuat dalam darah dan tumbuh dengan cepat. Bakat mereka jauh lebih unggul dari ras lain, dan kekuatan tempur mereka sangat luar biasa. Ini juga berlaku untuk orang-orang naga. Misalnya, naga bercakar 7 dan naga bercakar 8 memiliki bakat luar biasa saat lahir, belum lagi naga bercakar 9. Dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama, hampir tak terkalahkan. Bahkan arogansi tak tertandingi beberapa ras memiliki kekuatan suci saat lahir, dan masih membangkitkan kekuatan dewa faktor kekuatan dewa asli, dan memiliki keterampilan rahasia asli sejak lahir. Bagaimana ini bisa dibandingkan? Inilah kekuatan ras. Kedua pemuda berkebangsaan Hu tidak begitu memberontak, tetapi mereka jauh lebih kuat dari orang biasa. Tentu saja, orang yang bukan ras biasa tidak bisa menandingi ras yang kuat ini. Perlombaan umum juga akan menghasilkan kesombongan iblis. Dalam sejarah, ada catatan tentang ras biasa yang naik ke langit, bahkan menginjak-injak iblis terkuat dari 10 ras teratas. Tentu saja, jenis roh jahat ini sangat sedikit, individual. Kekuatan keseluruhan ras, tingkat keseluruhan Tianjiao, atau ras yang kuat itu lebih kuat. Luming terkejut, dan Tianjiao dari dua orang Hu bahkan lebih terkejut. Luming hanyalah raja para dewa, sangat mengerikan untuk bisa melawan mereka. Apakah ini klan naga? Semuanya telah dihancurkan, tetapi beberapa sisa kejahatan telah ditinggalkan. Semuanya dapat menghasilkan roh jahat seperti itu. Mereka memang 5 ras mengerikan di tahun-tahun itu. Sebuah pikiran melintas di hati dua orang api Wu Tianjiao. Tapi segera digantikan oleh mesin pembunuh. Klan naga telah dihancurkan, bagaimana dengan kelahiran iblis? Bunuh itu. Dua kelabang besar, menjadi dua pedang, bersiul ke arah Luming. Tampaknya tidak mudah menangani satu sumber seni rahasia, jadi ada banyak jenisnya. Pikiran Luming bergerak, dan lonceng kejahatan surgawi memadat. Bunyikan bel. Lonceng kejahatan surgawi berdering dan menyerang jiwa pihak lain. Jaga jiwamu, serang. Dua kelabang api minum, tetapi tubuh mereka masih gemetar setelah diserang. Luming mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Pistol super ajaib menusuk mata salah satu kelabang api. Di sini, kelemahan pihak lain, dan pertahanannya lemah. Namun, tepat ketika senjata super ajaib hendak ditusuk, kelabang api meraung dan memutar tubuhnya, yang dapat menghindari titik krusial. Saat terdengar suara, senjata ajaib itu menusuk cangkang kepala kelabang api. Kelabang api terbang keluar, dan cangkangnya cekung. Ada bekas darah yang merembes keluar, tapi itu bukan masalah besar. Begitu cepat, tampaknya pihak lain memiliki harta pertahanan jiwa, dan kekuatannya luar biasa. Luming mengerutkan kening. Tianjiao dalam daftar Wanzu Honghuang ini tidak boleh diremehkan. Jelas, Luming memiliki harta pertahanan jiwa yang sangat misterius, sehingga dia dapat bereaksi begitu cepat dan menahan serangan jiwa. Ini juga normal. Seberapa kuat kekuatan daftar Wanzu Honghuang? Itu normal untuk memiliki beberapa harta pertahanan jiwa yang kuat. Tahukah kamu, dalam daftar ribuan suku, para penyihir berspesialisasi dalam menangani jiwa. Jika ras kuat lainnya tidak memiliki alat pertahanan, apakah mereka akan dibantai oleh para penyihir? Membunuh. Bunuh bajingan ini. Dua kelabang api mengaum, membunuh Luming, meluncurkan serangan kekerasan. Bulan sedang mendung. Pikiran Luming bergerak, dan bulan dari kalender lunar muncul, berserakan dengan sinar dingin. 3599. Lumingxi memamerkan seni rahasia asli ketiga, bulan dari bulan lunar. Bulan Taiyin, bahkan kekuatan dingin, terbangun dan diisi dengan kekuatan dingin yang ekstrim untuk Yin. Orang-orang Hu penuh dengan api yang mengerikan. Bulan kalender lunar hanyalah musuh orang Hu. Pada bulan lunar, serangkaian sinar matahari jatuh pada dua kelabang api, dan segera membuat ledakan bergerak, yang merupakan hasil dari tabrakan panas dan dingin. Pada suatu waktu, dua nyala api, tubuh kelabang dari nyala api, meredupkan satu bagian. Gerbang Tuhan. Kemudian, Luming berpikir dan menampilkan seni rahasia asli jenis lain, gerbang dominasi. Gerbang dominasi sangat besar, ada pusaran air di atasnya. Itu berputar tanpa henti, itu memancarkan daya tarik yang mengerikan. Ini menekan dua kelabang api. Sial, begitu banyak rahasia asli. Kedua kelabang api mengaum dan berjuang keras untuk menghentikan serangan dan keluar dari pengepungan. Sekarang, pedang pemecah kehampaan. Dengan lambaian tangannya, pedang Luming untuk memecahkan kehampaan mengembun dan terbang untuk menusuk mata kelabang api. Dua kelabang api diserang oleh lonceng surga jahat dan gerbang dominasi. Tubuh dan jiwa mereka sangat tertekan, dan kecepatan reaksi mereka jauh lebih lambat. Selain itu, pedang pemecah kehampaan secepat kilat. Dalam sekejap, mereka terbunuh di depan kelabang api. Kelabang api ingin menghindarinya,
Tapi sudah terlambat. Pedang pemecah kehampaan menembus salah satu matanya. Ah! Kelabang api meraung, dan tubuh besar itu meronta-ronta dengan liar, tetapi itu tidak berguna. Pedang pemecah kehampaan menembus dan menghancurkan dengan gila-gilaan. Pada saat yang sama, Luming juga membuat tembakan dan menusuknya di mata kelabang api lainnya. Ledakan. Kemarahan pecah, dan kepala kelabang meledak dan jatuh di tempat. Berani membunuh Tianjiao berkebangsaan Huo, kamu aborigin, sial. Kelabang api lain melihat pemandangan ini terkejut, meraung, dan berlari ke arah belakang, mencoba melarikan diri. Namun, Luming tidak akan membiarkannya kabur. Lao Liang, kekuatan sihir. Hati Luming membaca sebuah gerakan, lalu mengukur kata formula, kekuatan ilahi yang kuat ke dalam tubuh Luming. Klik. Sepertinya ada retakan besar di inti bumi. Sepertinya tidak ada suara retakan. Dia belum pulih sepenuhnya. Dia dengan gegabah memasukkan Divine Power ke dalam formula, tapi dia masih tidak tahan. Namun, sekarang tidak sebanyak itu. Ledakan. Pintu master bersinar. Dari pusaran air, sebuah tangan besar bersisik tebal, seperti tangan iblis, meraih kelabang api. Itu meraih ekornya. Ini mencubitnya dengan keras. Kelabang api menjerit dan ekornya hampir hancur. Kemudian, lonceng kejahatan surgawi berbunyi, pedang pemecah kehampaan, dan Luming, dengan senjata ajaib, membunuh kelabang api bersama. Darah primitif Luming meledak. Seberapa kuat kekuatannya, pistol super ajaib itu hancur. Meskipun kekuatan pertahanan nyala kelabang luar biasa, Luming hampir menghancurkan cangkangnya dan kejang-kejang. Di bawah serangan banyak seni rahasia asli Luming, kelabang api benar-benar dikalahkan. Itu nyaris tidak menahan beberapa gerakan, dan ditusuk pada titik kunci oleh pedang kosong dan jeritan yang pecah. Setelah itu, Luming menembak dan membunuh kelabang api sepenuhnya. Setelah membunuh kelabang api, Luming segera menghapus beberapa rahasia asli, dan kemudian memeriksa situasi inti bintang. Setelah beberapa saat, Luming menghela nafas lega. Untungnya, meski pengenalan kekuatan sihir dalam formula kuantitas telah melebarkan celah di inti bintang, itu tidak serius. Butuh waktu paling lama beberapa hari untuk pulih. Dan Heizu dan lainnya, ini baru saja tercermin. Mereka saling memandang, mati rasa terhadap kekuatan Luming. Selama periode waktu ini, Luming berulang kali membawa mereka kecelakaan, seolah-olah tidak peduli seberapa kuat musuhnya, pada akhirnya mereka akan diselesaikan oleh Luming. Heizu, berikan dua kelabang api ini kepadamu. Aku akan kembali berlatih. Luming memberitahu Heizu bahwa dia memiliki perasaan mendesak. Karena ketika kelabang gagak api terakhir sekarat, alisnya bersinar dan menawarkan jimat giok. Luming dapat melihat dengan jelas bahwa itu adalah batu giok impian. Luming telah mempelajari batu giok yang seperti mimpi untuk waktu yang lama. Ini memiliki banyak fungsi dan berbagai fungsi. Itu tidak hanya dapat menggantikan simbol giok fonetik, tetapi juga mengganti batu bayangan dan mencetak gambar. Luming memperkirakan bahwa pada saat terakhir, kelabang api mengirimkan pesan dan mengirimkan gambarnya pada saat yang bersamaan. Dengan cara ini, kelabang api yang semakin kuat pasti akan datang dari belakang. Sebagai anggota dari daftar Wanzu Hong Huang, orang-orang Hu sangat bangga karena mereka tidak bisa hanya menjadi dua. Misalnya, ada lebih dari 9.000 burung pipit suci, tetapi ratusan orang telah masuk. Jadi dia harus kembali ke puncak secepat mungkin untuk mengatasi situasi selanjutnya. Luming datang kedua kelabang api. Pertama, dia mengambil cincin mereka, lalu dari tubuh mereka, dia mengambil dua jimat giok. Mereka semua adalah batu giok yang seperti mimpi. Kemudian dia mengabaikannya dan kembali ke kamar. Heizu dan yang lainnya dengan cepat mengumpulkan mayat kedua orang Hu itu. Kedua kelabang api ini adalah yang paling berharga bagi mereka. Jika cangkang kelabang api disempurnakan menjadi baju besi, pertahanannya benar-benar luar biasa. Luming kembali ke kamarnya dan mengeluarkan dua buah giok impian untuk dipelajari. Sayangnya, Luming segera kecewa. Karena itu tidak berhasil. Batu giok impian setiap orang akan meneteskan darah dan terikat sepenuhnya dengan batu giok impian. Dengan cara ini, batu giok impian ini adalah satu-satunya. Bahkan jika orang lain mengambilnya, itu tidak dapat digunakan, tanda di atasnya tidak dapat dihapus, dan batu giok mimpi tidak dapat dibuka sama sekali. Konon hanya mereka yang ingin menghapus tanda pada giok mimpi yang bisa melakukannya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia menyingkirkan dua keping batu giok ajaib itu. Luming mengeluarkan obat ajaib dan terus memperbaikinya. Di sebelah barat keluarga Heilong, ada wilayah yang luas, dan ada juga keluarga manusia naga, yaitu keluarga naga mas. Di dalam keluarga Jinlong juga terdapat peninggalan zaman dahulu yang bernama Jinlongling. Jinlong dan Wulong adalah tuannya sekarang. Di sebuah aula jauh di dalam keluarga Jinlong, sekelompok orang Hu berkumpul di Tianjiao. Sialan, Wu Feng baru saja melaporkan bahwa mereka dibunuh di keluarga Heilong. Kebangsaan Hu, Tianjiao mengaum. Menurut reaksi keluarga naga emas, tingkat tertinggi dari keluarga naga hitam adalah Shen Wang Wuhong.
Bahkan jika dipromosikan dalam periode waktu ini, itu tidak akan melebihi 7 sen wang. Bagaimana mungkin Wu Feng dan Wu Feng pergi sana dan dibunuh? Apakah keluarga naga hitam juga ditempati oleh ras kuat lainnya? Orang Wu Api lainnya banyak berdiskusi, dan wajah mereka serius. Jika ras lain dalam daftar Wanzu menempati keluarga naga hitam, mereka tidak perlu memikirkannya. 3.600. Lagi pula, meskipun mereka berada di peringkat dalam daftar Wanzu Hong Huang, mereka adalah keluarga teratas di alam semesta Hong Huang, tetapi mereka hanya berada di bagian bawah daftar Wanzu Hong Huang. Di daftar Wanzu Hong Huang, ras apapun lebih baik dari mereka. Oleh karena itu, jika ras lain adalah ras lain dalam daftar Wanzu Hong Huang, mereka hanya dapat menganggap diri mereka tidak beruntung. Ini bukan ras di daftar Wanzu Hong Huang, atau bahkan orang-orang di luar, tetapi penduduk asli planet induk naga. Sebelum itu api orang Wu Jalan Tianjiao. Apa? Orang pribumi. Kesombongan orang Wu lainnya sulit dipercaya. Kamu melihat. Kebangsaan Wu Api mengeluarkan batu giok mimpi, yang bersinar dan muncul sebuah gambar. Sosok gambar itu adalah Luming. Luming seperti dua kacang polong manusia naga, setelah dia mengilhami darah aslinya, dia sengaja membuat sisik naga muncul. Itu memang orang aborigin. Orang-orang Wu lainnya saling menatap. Sulit dipercaya bahwa penduduk asli bintang ibu naga memiliki kehadiran yang begitu kuat sehingga mereka dapat membunuh keduanya, dan mereka telah pulih menjadi kebanggaan ganda Tuhan dan Raja. Tampaknya kita tidak bisa meremehkan penduduk asli bintang ibu naga. Lagi pula, ini adalah planet yang luar biasa. Dimungkinkan untuk melahirkan beberapa roh jahat Tianjiao. Tianjiao, seorang berkebangsaan Wu yang tampaknya tenang, mengangguk. Itu hanya orang aborigin. Aku akan membunuhnya. Siapa yang ikut denganku? Tianjiao, berkebangsaan Wu yang berapi-api, banyak minum. Tunggu sebentar. Di atas, seorang pemuda berambut merah panjang membuka mulutnya. Begitu pria itu membuka mulutnya, yang lainnya menjadi tenang dan menatap pemuda itu, yang tampaknya sangat takut satu sama lain. Saat kita memasuki titik lemah, kita semua terluka, dan sekarang kita belum pulih ke puncak. Prioritas utama adalah menggunakan obat ajaib di Gunung Jinlong dan lingkungan kultivasi yang sangat baik untuk memulihkan cedera. Saat kita kembali ke puncaknya, belum terlambat untuk membunuh penduduk asli itu. Pemuda berambut merah berbicara. Yang lain mengangguk untuk menunjukkan bahwa mereka tidak punya pendapat. Keluarga naga hitam, Blooming terus menyempurnakan obat ajaib, lukanya, juga pemulihan yang cepat. Dalam sekejap, 12 hari berlalu. Setelah 12 hari berlatih, cedera Luming akhirnya pulih ke puncaknya. Semua retakan pada 11 inti bintang telah menghilang, tanpa bekas, memancarkan cahaya terang. Dan kultivasi Luming akhirnya dikembalikan ke Raja Dewa. Akhirnya, aku bisa memberikan permainan penuh untuk itu. Luming tersenyum. Ketika Luming kembali ke puncak, dia tidak lagi ragu ketika dia mulai. 11 jenis kekuatan ilahi asli dapat meletus dengan bebas, dan kekuatan sihir yang tersimpan dalam formula dapat terus disediakan. Dengan cara ini, kekuatan tempur Luming dapat meletus sepenuhnya. Sudah 12 hari. Orang-orang Wu Api belum datang. Luming berpikir. Luming sedikit terkejut. Dia berpikir bahwa api orang Wu akan segera membunuh mereka. Dia tidak menyangka pihak lain tidak datang selama 12 hari. Tampaknya semua orang berkebangsaan Wu terluka saat masuk ke sini, jadi mereka tidak berani membunuh mereka dengan gegabah. Bagus. Saatnya menghaluskan rumput. Luming tersenyum, dan rumput dewa muncul di telapak tangannya. Sangat membantu untuk mengolah faktor kekuatan ilahi yang asli. Sangat membantu untuk 4 kali, 5 kali dan bahkan 6 kali kebangkitan. Luming ingin melihat seberapa banyak bantuan yang ada. Setelah menelan rumput, Luming mulai berlatih. Kali ini, Luming mengolah faktor kekuatan asli dari kekuatan ilahi Tuan. Benar saja, begitu dia berlatih, Luming merasakan seberapa cepat dia memahami faktor kekuatan asli dari kekuatan suci Tuan. Awalnya, kekuatan dewa penguasa hanya 4 kebangkitan. Sekarang mendekati 5 kebangkitan. Sehari kemudian, Luming benar-benar memurnikan tanaman rumput mentah. Luming merasa bahwa pemahamannya tentang faktor kekuatan asli dari kekuatan dewa penguasa melonjak. Meskipun dia tidak bangun 5 kali, itu adalah langkah besar yang lebih dekat, yang sebanding dengan pencapaian yang dia buat selama ribuan tahun. Dengan cara ini, jika kamu memurnikan 2 tanaman rumput, kamu akan dapat bangkit 5 kali. Mata Luming cerah. Di tangannya, hanya ada 2 tanaman rumput. Kecepatan pelatihan ini luar biasa. Mereka telah terbangun 4 kali, dan bantuannya masih sangat besar. Ini benar-benar harta langka di luar. Nilainya tak terukur. Itu adalah harta yang tidak bisa dibeli dengan uang. Luminggang akan mencabut rumput kedua. Tiba-tiba matanya bergerak dan melihat ke suatu arah. Luming merasa ada lebih dari 10 nafas, dan mereka mendekat dengan cepat. Apakah kamu di sini? Mulut Luming sedikit terangkat. Sua. Luming bergegas keluar ruangan, naik ke udara, terbang ke arah itu, lalu berdiri di kehampaan dan menunggu.
Hanya beberapa napas, ada 10 sosok di depan. 10 pemuda berbaju zirah merah, dengan warna api yang berbeda, dapat melihat bahwa mereka adalah penguasa kebangsaan Hu. 10 penguasa klan api Wu secara alami menemukan Luming dan mengelilinginya dengan kipas angin. Itu anak laki-laki yang membunuh Hu Feng. Kelilingi dia, jangan biarkan dia lari. Beberapa minuman dingin datang, dan nafas yang keras keluar, mengunci Luming sampai mati. Dewa Raja 3 kali. Luming berbisik. Jelas, 10 orang api Wu ini telah pulih ke puncak, pulih dan pulih ketiga tingkat Raja Dewa. Nak, kamu berani membunuh orang-orang Wu api kami, sangat bagus, hari ini, beritahu kamu apa itu penyesalan. Kebangsaan Wu yang berapi-api, Tian Jiao minum dengan dingin. Membunuh. Luming terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan pihak lain, jadi dia melangkah keluar dan menikam Tian Jiao dari Wuzu dengan api. Tian Jiao berkebangsaan Wu sangat terkejut. Tanpa diduga, Luming berani memimpin di bawah pengepungan begitu banyak ahli. Dia hanya tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Pada saat kritis, kedua tangannya berubah menjadi 2 pedang dan berdiri di depannya. Kapan? Pistol Basen menusuk 2 pedang dan membuat raungan keras. Tian Jiao berkebangsaan Hu tiba-tiba mundur dan hampir muntah darah. Nak, kamu berani membunuhnya. Membunuh. Orang-orang Wu api lainnya sangat marah dan semuanya berubah menjadi bentuk aslinya. Kelabang api besar muncul, dan pedang mereka disilangkan dan dibunuh ke arah Luming. Sebanyak 10 kelabang api, semuanya adalah keberadaan rangkap 3 Raja Dewa, kekuatannya sangat menakjubkan. Namun, wajah Luming tenang dan hatinya bergerak. 2 tetes darah primitif, 1 besar dan 1 kecil, merangsang tubuh Luming, yang penuh dengan kekuatan yang dahsyat. Membunuh. Luming meraung, dan senjata super ajaib menjadi besar dan tak tertandingi. Itu menyapu semua pedang. Kemudian, sepatu bot pemadam angin muncul dan menyatu dengan kaki Luming. Ketika Luming melangkah keluar, itu muncul dalam senjata ajaib kelabang api. Sebuah tembakan jatuh, dan kelabang api mengelak dengan cepat untuk menghindari bagian vital dari kepala. Luming menusuk perut api kelabang. Kamu tidak bisa menembus pertahananku. Kelabang api hendak berteriak, tetapi saat berikutnya, tangisannya tiba-tiba berhenti, dan beberapa dari mereka hanya meraung nyeri. Terima kasih sudah subscribe Penatua.